teman-teman semua. Selamat siang dan selamat sore dari tempat saya berada, dan seluruh peserta diskusi juga yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Beni Hasbiallah dan saya dosen hubungan internasional di Universitas Paramadina. Sekarang berada di Sydney, sedang mengambil S3 di disiplin hubungan internasional. Saya akan bertugas sebagai moderator hari ini dalam diskusi strategis kita hari ini dengan tema 100 Hari Trump, Tsunami Geopolitik dan Ekonomi bagi Indonesia. Januari lalu yang kita tahu semua teman-teman dan juga narasumber dan juga peserta diskusi 2025, Donald Trump kembali terpilih menjadi presiden dan dalam 100 hari pertamanya tidak pernah kita diberikan nafas untuk selalu melihat gebrakan-gebrakan yang luar biasa dari Presiden Trump, kontroversial juga, mulai dari lonjakan tarif, keluar AS dari WHO, Paris Agreement, hingga gaya kepemimpinan yang kita tahu memicu kekhawatiran dan beberapa analis menyebutnya sebagai kemunduran demokrasi. Indonesia seperti banyak negara lain tidak kebal terhadap dampaknya. Bagaimana seharusnya kita memposisikan diri hari ini di tengah guncangan tersebut dan disrupsi terhadap tatanan internasional. Dan untuk menggali itu dan memahami, sudah ada tiga narasumber yang ada di depan saya dan kita sudah banyak mengobrol. Mungkin teman-teman juga saling mendengar tadi. Ada Pak Andi Malarangeng, atau saya izin manggil Bang karena dulu waktu aktif di Freedom Institute dengan diskusi-diskusi kita banyaknya manggilnya Bang. Kalau manggil Pak jadi aneh. Bang Andi. Ya, Baik. dan Bang Andi nanti ini Menteri Pemuda dan Olahraga kalau teman-teman ingat dahulu dan juga juru bicara Presiden. Dan hari ini nanti Bang Andi akan membahas beberapa poin seperti trend approval Donald Trump, mengapa Kongres dan Kejaksaan Agung tampak pasif, skenario politik apa di konteks pemilu serta posisi dan respons Indonesia. Dan nanti akan dilanjutkan dengan Ibu Dina Prapto Raharjo. Beliau adalah sekarang Direktur Eksekutif di Synergy Policies dan juga pengajar di beberapa universitas, BINUS. Paramadina masih ya, Bu ya? Masih, 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 Bu. masih. Itu harapan saya makanya, Pak. Makanya nanya begitu, Pak. Itu Pak Wijaya yang bersabda nanti ya. Dan ya, Ibu Dina juga pernah menjabat sebagai perwakilan Indonesia untuk HR. Dan nanti Bu Dina mungkin akan berbicara sedikit tentang arah tatanan dunia pasca Donald Trump dan free trade. Kemudian apakah kebijakan Trump itu mempercepat, menghambat kebangkitan Cina? Bagaimana Indonesia sebaiknya menavigasi hal tersebut dan refleksinya Bu Dina nanti akan seperti apa terhadap posisi kita. Dan terakhir Pak Wijayanto di sini sebagai ekonom senior kita di Paramadina dan juga sebagai kepala penasihat sekarang ya Pak di Paramadina Public Policy Institute. Dan Pak Wija nanti akan memberikan dari sisi ekonominya pasti apakah HS lebih baik justru lebih buruk Pak pasca Trump, dampak ekonominya seperti apa, prospek negosiasi kita yang sepertinya ini tarik-menarik dan beberapa kali membuat kesal dan menyentuh nasionalisme terakhir-terakhir ini. Dan strategi ekonomi apa Pak yang nanti bisa kita lakukan di dalam turbulensi ini. Tanpa berpanjang, mungkin Bang Andi kali Bang ya. Kita bisa mulai dari Bang Andi Malarangeng untuk menyampaikan paparan pertamanya. Silakan Bang Andi. Terima kasih, Bung Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Uh, yang teman-teman semua, salam dari Pacitan. Memang dari Pacitan, saya juga terus mengikuti apa yang terjadi dengan 100 hari pemerintahan Trump. Dan ini memang 100 hari yang mengguncang dunia. Bukan hanya secara geopolitik dunia, ekonomi dunia, tapi juga tentang bagaimana hubungan antar negara dilakukan uh, di dalam hubungan antar bangsa yang tadinya model-model multilateral yang muncul sekarang semua bilateral. Dan ini yang memang menjadi persoalan utama bagi kita semua karena dampaknya dengan tarif yang resiprokal yang dianggap resiprokal itu membuat kita semua menjadi kelimpungan. Nah, persoalannya sebenarnya adalah uh, bagaimanapun tetap adalah Amerika adalah sebuah negara demokrasi. Karena itu juga mestinya hukum-hukum dalam konteks demokrasi liberal di Amerika itu masih tetap berlaku dalam arti bahwa sebagai presiden yang terpilih secara langsung oleh rakyat juga atau tidak sebenarnya tidak langsung tapi dengan electoral college
Tetapi dengan model demokrasi di Amerika, mestinya ada akuntabilitas juga di situ. 100 hari pertama Trump bagaimanapun juga uh, selain mengguncang dunia, juga mengguncang di dalam negeri Amerika sendiri. Kita lihat ini tentu saja melahirkan surprise-surprise termasuk kepada Trump sendiri. Terutama kalau kita lihat dalam 100 hari pertama, approval rating dari Trump ini adalah yang terburuk dari 70 tahun lebih. Katanya sejak lembaga polling itu dimulai dilakukan, inilah yang paling buruk. Jadi sejak dilantik kemarin bulan Januari, sekarang sudah hampir 10 poin penurunan approval rating dari 100 hari pemerintahan Trump itu. Terburuk dari semua presiden-presiden. Kemudian inflasi juga naik. Inflasi juga naik, walaupun ada sedikit penurunan karena bahan bakar minyak kemudian ya, berusaha untuk bagaimana caranya jadi lebih murah, sehingga inflasi agak sedikit tertolong, tetapi juga naik. Dan ekspektasi tentang inflasi sekarang sudah 2,5, tadinya ada 3, turun sedikit, tapi ekspektasi tahun ini di atas 4%. Kenapa? Karena ketika perang tarif dilakukan, otomatis maka terutama kepada Cina, barang-barang di Amerika Serikat pasti akan menjadi mahal. 3 bulan nantinya. Nanti akan paling terasa setelah 3 bulan ketika stok barang-barang yang sudah dia impor lebih dulu di Cina. Ya, kalau Anda ke Amerika, masuk ke Walmart, masuk ke supermarket, hampir semua barang-barang itu barang-barang impor. Mau beli sepatu dari made in Indonesia, made in China, made in segala macam, mau beli apalagi mau beli barang-barang elektronik, apalagi mau televisi, mau segala macam, mau beli tekstil, pasti itu semua dari asing. Nah, ketika barang-barang impor itu dalam 3 bulan sudah mulai menyusut, pasti akan terjadi adalah kenaikan harga barang-barang di Amerika. Dan ketika kenaikan barang di Amerika, yang terjadi pasti adalah approval rating akan menurun lagi. Salah satu indikasi paling kuat terhadap electoral politics, electoral itu adalah inflasi. Kalau bagi incumbent, kalau inflasi naik, biasanya approval rate turun. Itu yang kalau korelasinya paling tinggi di dalam berbagai macam indikator. Dan itu pasti akan terjadi ketika trade war yang membayar itu adalah pengusaha Amerika yang kemudian melanjutkan beban itu kepada konsumen. Nah, hampir semua barang-barang. Ketika dengan tarif, maka yang kita lihat adalah inflasi langsung naik, harga-harga langsung naik. The pain is already felt, tetapi the gain is not yet being felt. Kenapa the gain is not being felt? Karena sama dengan dulu kita. Dulu kita kan waktu zaman Orde Baru, untuk tinggal landas kita membuat strategi substitusi impor. Jadi barang-barang yang tadinya kita impor, kita usahakan dibuat di dalam negeri sendiri. Nah, apakah mungkin pemerintah Amerika untuk mendorong substitusi impor atau industri yang tadinya diimpor, kemudian dibuat di Amerika? Bikin sepatu, bikin alat-alat elektronik, tekstil, dan macam-macam lagi kebutuhan konsumen. Nggak mungkin dibuat di Amerika. Paling-paling yang mereka berusaha untuk membuatnya kembali adalah industri baja maupun industri mobil. Tapi itu pun komponennya banyak dari luar, dan kemudian tidak mudah untuk membuat pabrik baru seketika. Paling-paling katanya kalau mau bikin pabrik mobil baru untuk ekspansi dari produk dalam negeri Amerika, butuh waktu 2 tahun. Nah, butuh waktu 2 tahun ini yang bermasalah karena adanya midterm election yang akan dilakukan November tahun 2026. Pada saat itu, maka sebenarnya judgment terhadap segala macam strategi Trump ini adalah yaitu bulan November tahun depan ketika terjadi midterm election. Nah, kalau midterm election itu nantinya dia lolos, maka 4 tahun kekuasaan Presiden Trump ini akan sangat berkuasa sekali. Tetapi sebaliknya kalau tidak, maka akan ada kesulitan untuk semua kebijakan-kebijakan Trump ketika Kongres maupun Senat dikuasai oleh Partai Demokrat. Sekarang Trump bisa berkuasa luar biasa karena selain dia presiden, dia juga Partai Republik juga menguasai Senat, menguasai juga Kongres. Jadi sistem bikameral ini
Senat tetap dikuasai Republikan, juga Kongres juga secara Republikan, sehingga seluruh cabang kekuasaan politik itu dikuasai oleh Trump dan Partai Republik. Nah, belum lagi juga uh, Supreme Court juga dikuasai calon-calon yang dinominasi oleh Partai Republik. Sehingga sistem peradilan pun juga dikuasai oleh Partai Republik. Sehingga makanya Trump bisa seenaknya bikin executive order, bisa bikin segala macam kebijakan-kebijakan yang kontroversial karena tidak ada challenge dari parlemen. Parlemennya boleh dikata jadi rubber stamp. Nah, kalau 20 bulan November bisa ada perubahan, paling tidak di Kongres. Karena Kongres itu masa jabatannya 2 tahun, sehingga setiap 2 tahun ada pemilihan umum di Kongres. Kalau Senat itu setiap 2 tahun dipilih sepertiga dari 100 orang anggota Senat, sehingga sepertiga ini untuk bisa membalikkan kekuasaan Partai Republik di Senat agak lebih susah karena hanya sepertiga yang dipilih. Sementara di Kongres karena 100% dipilih dalam 2 tahun. Nah, maka ada kemungkinan Kongres bisa beralih ke Partai Demokrat. Apalagi memang ada kecenderungan dalam midterm election, biasanya partainya presiden kalah di midterm election. Nah, kalau Kongresnya bisa dikuasai oleh Partai Demokrat, maka berbagai macam kebijakan Trump ini mungkin bisa direm paling tidak sebagian, bahkan bisa terjadi deadlock di dalam pemerintahan ketika dan itu sudah berkali-kali deadlock, anggaran tidak bisa disetujui bersama sehingga terjadi kompromis. Begitu juga kebijakan-kebijakan yang lainnya. Nah, kita berharapkan ada semacam checks and balances semacam itu di pemerintahan Amerika Serikat. Artinya adalah politik dalam negeri Amerika Serikat juga bisa menentukan arah bagaimana politik luar negeri Amerika Serikat. Tentu saja syarat-syaratnya adalah kalau Partai Demokratnya menang. Untuk bisa menang ini memang strategi Partai Demokrat yang kemarin itu harus berubah secara drastis. Kenapa Partai Demokrat kalah di Amerika? Karena waktu pemilihan lalu, karena nggak nyambung dengan apa yang keinginan masyarakat. Masyarakat bicara tentang ekonomi, tapi Partai Demokrat bicaranya tentang LGBTQ, bicara tentang aborsi, hak-hak, semua itu penting. Ya, tetapi bukan itu yang menjadi prioritas utama masyarakat. Prioritas utama masyarakat ekonomi. Kata Clinton dulu, it's the economy, stupid. Bukan bukan the stupid economy, tapi the economy yang jadi masalah. Nah, sementara Partai Republik bicara tentang ekonomi, itu yang menghasilkan apa yang terjadi. Kenapa kemenangan Partai Republik dan Trump kemarin menang? Karena kaum buruh yang selama ini berada di Partai Demokrat, terutama di Michigan, di Wisconsin, di Pennsylvania, ini yang tadinya semua itu mereka adalah pendukung-pendukung Partai Demokrat, beralih, switching to Partai Republik dan memilih Donald Trump karena Donald Trump bicara tentang proteksionisme, bicara tentang jobs, bicara tentang ekonomi untuk yang akan membuat Amerika to make America great again. Dan sementara Partai Demokrat bicaranya tentang isu-isu sosial yang tidak langsung berhubungan dengan jobs dan juga ataupun berhubungan dengan concern mereka tentang ekonomi. Nah, strategi Partai Demokrat ini harus berubah. Kalau tidak, ya 2 tahun atau tahun depan Trump menang lagi sehingga bisa seakan-akan mendapat mandat untuk melanjutkan berbagai macam program-program yang kontroversial itu. Nah, dampaknya bagi dunia tentu saja kalau Trump itu menang lagi atau Partai Republik juga menang lagi di 2026, maka dia akan semakin menjadi-jadi. Tapi kalau Partai Demokrat bisa menang di midterm election di 2026, mudah-mudahan akan ada semacam checks and balances yang lebih kuat sehingga ngerem sedikitlah berbagai macam program-program Trump yang membuat dunia sekarang ini, apakah itu trade war, apakah itu hancurnya multilateralisme dan munculnya bilateralisme dan segala macam. Kemarin ada kawan yang ikut dalam perundingan ya, dengan
Amerika Serikat soal perdagangan bersama timnya Pak Erlangga itu. Dan dia mengatakan bahwa sebenarnya Amerika repot sendiri juga. Sekarang Amerika mau orang ngantri untuk ketemu dengan Amerika untuk renegosiasi tentang tarif. 100 lebih negara antri dan ditemui satu-satu, dan sementara itu Kementerian Perdagangan di Amerika mungkin tidak punya konsep bagaimana sebenarnya hubungannya satu persatu negara itu. Ini membuat Amerika repot sendiri, tetapi dia membuat berbagai macam model-model multilateral itu menjadi sesuatu rule based decision, rule based world order menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi, ya kita lupakan saja. Walaupun orang bilang begini, toh Amerika cuma satu negara, lalu kemudian kenapa kita tidak tetap multilateral dan kemudian melanjutkan perdagangan WTO tetap berjalan di antara negara-negara non Amerika Serikat. Persoalannya adalah Amerika Serikat itu mengkonsumsi begitu besar dari produksi dunia, sehingga ketika mereka menutup diri, maka sekarang Cina kelebihan pasokan, Uni Eropa kelebihan pasokan, kita juga kelebihan pasokan. Masing-masing kita mau mendamping segala macam produk kita ke negara-negara lain non Amerika Serikat, dan itu membuat persoalan menjadi susah juga. Nah, intinya adalah bahwa apa yang terjadi dalam politik dalam negeri Amerika tetap harus kita amati, dan untuk kita melihat apa yang menjadi peluang-peluang yang muncul dari kemungkinan-kemungkinan terjadi dalam politik dalam negeri Amerika. Memang politik dalam negeri Amerika sudah mengalami, sudah jelas sudah mengalami shift yang lebih ke kanan ketimbang sebelum-sebelumnya, dan kita perlu melihat bagaimana aliansi-aliansi dari berbagai macam, apakah itu kaum buruh, the whites, blacks, Hispanics, juga berbagai macam denominasi agama, untuk melihat apakah kemungkinan terjadi kejutan-kejutan di dalam pemilu tahun 2026. Tapi dampaknya bagi Indonesia sekarang ini, ya sekarang kita harus mitigasi bagaimana melakukan renegosiasi dengan Trump, bagaimana juga dampaknya hubungannya dengan Cina, trade war dengan Cina. Sementara itu Uni Eropa juga sendiri kita belum tahu bagaimana posisinya secara jelas. Semuanya masih wait and see. Yang bisa kita lakukan adalah wait and see sambil menyiapkan berbagai macam strategi agar jangan sampai kita kemudian mengalami persoalan Amerika Serikat, maupun juga dengan trade dumping dari Cina, dari Eropa, dan dari yang lain-lain, sementara pasar-pasar baru juga itu menjadi crowded. Sementara barangkali itu yang bisa saya sampaikan secara singkat dari politik dalam negeri Amerika Serikat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Adi. Dan sepertinya ini pemimpin dunia pun sedang memantau approval rate ya. Dan kalau misalkan nanti approval rate-nya semakin rendah, jadi akan ada erosi terhadap kepercayaan Donald Trump juga dari pimpinan-pimpinan di seluruh dunia mungkin. Dan ini mungkin juga akan mempengaruhi akan seperti apa politik ke depan. Bu Dina nih, kalau kita berbicara tentang konteks internasionalnya, Bu Dina, kira-kira pembacaannya Bu Dina seperti apa, Bu? Oke, terima kasih banyak Mas Beni, Pak Wija untuk undangannya ke acara hari ini, silaturahmi kembali dengan para Wadina. Bang Andi, terima kasih sudah memulai membuka dialog kita di diskusi di apa namanya flyer tempo hari ditulisnya kan tsunami politik gitu ya oleh Pak Wijaya. Jadi saya rasa memang yang sedang terjadi ini dunia limbung karena Amerika Serikat menghantam dan negara-negara lain dipaksa langsung cepat mencari equilibrium yang baru. Dan karena hubungan antar negara itu dibentuk dari aksi dan reaksi, maka kita sendiri sekarang belajar ya bahwa tidak boleh take for granted sistem internasional, tatanan internasional itu umurnya panjang gitu ya. Bisa jadi tiba-tiba berubah drastis. Saat naik menjadi presiden, Donald Trump menandatangani setidaknya 142 executive order. Dan itu artinya kalau kayak di kita ini kayak peraturan presiden gitu ya. Jadi hanya sepihak sebenarnya dari pihak eksekutif saja. Dan ini jumlah terbanyak executive order yang pernah dikeluarkan seorang presiden dalam 100 hari masa jabatannya.
Jadi tanpa proses melalui parlemen gitu ya. Dan hal-hal yang dia tanda tangani di executive order itu juga boleh dikatakan dampaknya bukan cuma di internasional, di dalam negeri juga cukup banyak hal yang efeknya kemudian bisa dirasakan vibrasinya di tingkat internasional. Misalnya dalam hal demokrasi ya, saya juga concern pada perkembangan demokrasi di Amerika Serikat. Bahwa ada 26 perintah yang mencakup memberikan gerasi kepada 1.500 orang yang dihukum dalam kerusuhan di gedung Capitol. Yang kita tahu waktu Donald Trump mau turun di periode yang sebelumnya, dia kan nggak mau turun. Harusnya turun, tapi dia nggak mau turun. Dan itu membuat kerusuhan, memancing kerusuhan di gedung Kongres pada tanggal 6 Januari. Nah, orang-orang itu dibebaskan, itu satu. Artinya mau menghapus sejarah yang lalu gitu kan ya. Kemudian yang kedua, beliau juga keluar dari WHO, World Health Organization. Kemudian lagi dia keluar dari Paris Agreement. Kemudian bukan cuma itu, dia juga mencoba menancapkan kukunya di belahan dunia lain, mulai dari mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Kemudian kita tahu keributan Amerika dengan Kanada, keributan Amerika dengan Panama, dengan Greenland. Jadi Trump ini berusaha betul bukan hanya mengubah situasi di dalam negerinya, tapi juga di tingkat internasional. Tentu saja yang paling kita sering bahas adalah soal tarif. Tapi jangan lupa ya, tarif ini bukan satu-satunya gitu. Kita mesti lihat bahwa di dalam negeri Amerika Serikat sendiri juga terjadi efisiensi besar-besaran sampai 121.000 ya kalau catatan dari media di sana. Itu diberhentikan dari pemerintah federal. 10.000 pegawai USAID itu 100% berhenti. Dan semua proyek yang awalnya didanai oleh USAID, saya kemarin dalam kegiatan di ASEAN ini bisa merasakan ya seluruh proyek yang didanai oleh Amerika Serikat hilang dalam sekejap. Dan sebelum hilang itu teman-teman yang menjadi direktur di setiap proyek-proyek itu dikirimi semacam surat macam pertanyaan gitu ya. Apakah proyek ini mendanai Tiongkok untuk program kesehatan? Apakah proyek ini terkait dengan climate change? Jadi memang semua proyek yang tidak disukai oleh Trump itu sudah pasti akan hilang. Tapi ternyata kalaupun proyek itu tidak, itu tetap saja hilang. Jadi itulah kenyataannya ya. Plus lagi kawan-kawan kita mungkin banyak dari teman-teman media yang punya rekanan di Voice of America ya, orang Indonesia 1.300 orang itu dirumahkan sekarang tanpa nasib yang jelas. Jadi begitu banyak perubahan yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, saya mau bahas pertama tatanan politik ekonomi internasional yang menurut saya sedang di restart. Kemudian yang kedua konsekuensi buat Indonesia, dan terakhir soal way forward-nya. Nah, kalau bicara soal tatanan ekonomi internasional, pada dasarnya sistem yang kita kenal, sistem Westphalia, itu negara kan bergerak secara otonom. Dan ketika mereka mengikatkan diri pada organisasi internasional, itu sifatnya sukarela. Dan itulah esensi dari hubungan internasional. Kedaulatan negara diakui oleh peer group-nya sesama negara lain. Dan ikatan-ikatan ini kan berkembang dari sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan semakin lagi berkembang sejak berakhirnya Perang Dingin antara Amerika dengan Soviet. Dan kenapa negara-negara tertarik untuk bekerja sama? Karena asumsinya ketika sudah mengikatkan diri dalam kerjasama, tidak ada yang saling menihilkan. Tidak ada kerjasama yang ujungnya bakal zero sum. Bakal satu menang, yang satu pasti kalah gitu kan. Dan ada asumsi di situ bahwa ketika kita bilang ada kerjasama, berarti ada proses. Ada negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Kalau tidak setuju, entah dinegosiasi ulang atau dimasukkan dalam mekanisme dispute settlement. Nah, kalau untuk urusan ekonomi, kita bicara soal ketergantungan yang diciptakan ya, saling tergantungan. Misalnya, waktu Amerika Serikat menjadi pemenang Perang Dunia Kedua gitu ya, dia menyadari betul bahwa negara-negara lain itu butuh juga untuk dibantu supaya Amerika Serikat juga bisa tumbuh sebagai ekonomi. Makanya kemudian dia membangun model pembiayaan multilateral. Ada IGGI misalnya kan, kemudian ada World Bank, ada IDB, ada macam-macam.
Kemudian untuk Eropa misalnya yang hancur lebur gara-gara Perang Dunia Kedua, dia buatkan utang dengan bunga rendah seperti Marshall Plan. Artinya di situ kan logikanya menggarisbawahi pentingnya saling tergantungan, win-win, dan proses. Jadi nggak mungkin tiba-tiba restart jebret langsung langsung nyala gitu ya. Dan hal ini yang diporak-porandakan oleh Trump di 100 hari periode kepemimpinan dia yang kedua kalinya ini. Efeknya apa buat Indonesia? Saya mau mulai masuk ke situ. Eh, Ekosistem global, di mana politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu melekat, berarti rusak. Jadi ini bukan kejadian biasa-biasa saja, boleh saya katakan ini darurat politik luar negeri sebenarnya. Karena Amerika satu, berarti is not the country we used to know. Kita memang tahu Amerika Serikat itu negara adidaya yang senang menekan polisi dunia. Kita bilang sering sekali double standard ya. Tapi dengan cara dia melakukan restart seperti ini, unilateralisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini sudah ultimate gitu ya. Dan perbaikannya akan sangat lama, sangat sulit, sangat memakan waktu. Kenapa? Karena win-win framework yang selama ini menetap di pandangan negara-negara dunia itu dirusak. Jadi energi atau drive yang muncul menggerakkan reaksi negara-negara saat ini itu ke arah proteksionisme, trust yang lemah, kemudian international cooperation framework itu pada dasarnya sudah lumpuh. Seperti WHO itu dari 11 direktur sekarang tinggal sisa separuhnya. Stafnya bisa separuh hilang. Padahal mereka kan fungsinya untuk melakukan, kebetulan saya punya kerjasama dengan WHO Jenewa ya, jadi eh, limbung betul mereka di sana, karena proyek-proyek mereka itu kaitannya dengan memperbaiki sistem kesehatan di berbagai macam belahan dunia, termasuk di Indonesia, di BPJS Kesehatan kita juga dapat itu, proyek-proyek seperti itu. Itu jadi berhenti, apalagi soal climate change, soal perdagangan. Jadi kecenderungannya itu adalah domestic politics first. Dan dengan bantuan luar negeri Amerika Serikat itu berkurang drastis, anehnya nih, negara-negara lain juga mengikuti. Jadi trennya berhemat ya untuk bantuan luar negeri. Jadi win-win situation tadi, win-win framework, itu rusak sebenarnya. Yang kedua, dalam politik internasional, biasanya ekonomi itu dijadikan alat untuk membuka kerjasama diplomasi. Saat politik buntu, ekonomi masuk biasanya untuk membuka trust. Sekarang justru dipakai untuk melumpuhkan negara-negara lain. Yang ketiga, untuk isu pertahanan keamanan. Kita sudah lihat bahwa tarif ini juga membidik sektor-sektor strategis yang ujung-ujungnya produk pertahanan keamanan. Dan Cina sangat hati-hati soal ini. Makanya sejumlah rare earth mineral yang dia punya, itu kemudian dia keep. Dia tahan supaya tidak diekspor lagi. Sehingga produk-produk pertahanan ini kan berarti akan menjadi perlombaan baru ya. Yang lalu sebenarnya sudah terjadi. Ini bisa semakin parah karena kita tahu produk yang dijaga itu kemudian yang dipisah ya, akhirnya apa istilahnya decoupling antara Amerika dengan Cina sekarang itu adalah produk-produk drone, kemudian produk yang big data sifatnya, kemudian outer space, itu semua sudah mulai, udah deh jalan sendiri-sendiri aja gitu. Mereka nggak ada trust satu sama lain. Efeknya buat internasional adalah proliferasi senjata yang harus dikhawatirkan oleh Indonesia adalah kemungkinan preemptive strike atau serangan pertama oleh siapapun yang merasa tersudutkan. Jadi kita harus waspada kalau Amerika Serikat mulai melontarkan apa ya suara-suara begitu ya yang arahnya itu memancing untuk ada strike pertama. Yang keempat itu soal demokrasi yang rusak. Ini banyak forum saya sudah bicara, termasuk dengan mantan Menteri Luar Negeri kita, Pak Martin Natalegawa, Pak Hasan Wirayuda. Demokrasi ini betul-betul ketika Amerika seperti itu, baru kelihatan tuh semua. Ternyata fragile, ya. Demokrasi itu fragile. Jadi agenda-agenda seperti penegakan hak asasi manusia, lingkungan hidup, apalagi isu perempuan, anak, disabilitas, agenda yang dianggap soft gitu ya dalam politik, itu sekarang tersingkirkan. Itu dulu yang sekarang seakan-akan bisa dipisah ya, divisible gitu dari agenda ekonomi. Sekarang semuanya ekonomi first. Padahal kita tahu bahwa namanya martabat manusia itu nggak bisa dipisahkan antara ekonomi dengan hak politik, hak sosial, budaya itu nggak bisa dipisah. Tapi situasinya saat ini sungguh sangat buruk.
Untuk hal-hal yang sifatnya dispute, berarti kita harus waspada. Ternyata negara-negara tertentu itu tidak menganggap dirinya setara dengan negara lain. Ini catatan saya misalnya soal kita harus lihat potensi masalah di Laut Cina Selatan ya. Tempo hari kita tanda tangan perjanjian dengan Vietnam misalnya, itu dipandangnya bisa berbeda juga oleh Tiongkok dan Amerika Serikat. Someday kalau memang menarik nanti bisa kita bahas. Kemudian PBB. PBB is basically crumbling before our eyes. Apalagi kemarin BRICS tidak berhasil menyepakati bentuk joint statement untuk reformasi PBB, khususnya untuk UN Security Council. Jadi rupanya BRICS juga menyimpan keinginan ya untuk masuk memegang veto di PBB, dan itu ternyata dihambat ya, ditolak oleh negara-negara Timur Tengah, Egypt dan Ethiopia, Mesir dan Ethiopia. Perang. Nah, eksistensi perang di antara kita itu kita juga harus waspada betul. Perangnya, soalnya bentuknya selama beberapa tahun terakhir ini itu perang proksi. Jadi naluri imperialisme itu ternyata tumbuh kuat. Aktivasi kegiatan bersenjata di negara-negara lain itu dilakukan, jadi semacam ya proksi itu kayak tangannya ada di luar padahal otaknya ada di negara yang lain ya. Itu demi memperluas akses persenjataan, penjualan, juga pengaruh. Kemudian perang hibrida. Perang hibrida itu perang menggunakan senjata konvensional dan unconventional. Jadi ekonomi manipulation itu termasuk di dalamnya di situ. Disinformasi itu juga masuk di situ. Nah, nanti masuknya juga ke cyber attack. Jadi kita bukan bicara situasi yang normal-normal saja itu. Kira-kira catatan saya seperti itu. Bukan kemudian kita harus khawatir atau takut, karena memang kenyataannya begitu yang harus kita hadapi. Tiongkok saja, Cina, itu kan berusaha untuk tampil berani ya. Dia merasakan tekanan ekonomi yang paling besar lah di antara kita. Dan 18 juta pekerjaan jelas-jelas sudah melayang. Tapi kan dia berusaha memframe itu seakan-akan dia sanggup ya untuk melakukan ini semua. Efeknya apa? Tentu harus dimitigasi oleh negara yang kuat. Dan Tiongkok mencari berbagai macam cara nih untuk bikin list komoditas Amerika apa saja yang bisa diberi pengecualian. Nah, ada angin segar juga dari pihak Amerika Serikat yang kemudian ternyata merasa nggak bisa nih kalau Amerika nurut sama Trump. Makanya kita dengar ada cerita Walmart misalnya akhir April kemarin minta supplier Cina untuk membuka kembali pengiriman barang ke Amerika Serikat. Jadi malah kelompok pebisnis sana, Walmart itu Target sama Home Depot, kita tahu itu supermarket besar ya di Amerika Serikat, berinisiatif minta ketemu sama Trump, kemudian ngasih tahu nih, rak-rak tadi kayak Bang Andi sebut ya, bakalan kosong nih dalam beberapa bulan ke depan, masa lo mau gitu kan? Makanya minta tarifnya dikecualikan, dikurangi lah gitu. Pemerintah belum jawab, tapi ternyata pihak Walmart udah bikin janji dulu nih ke pihak Tiongkoknya. Kemudian American Chamber of Commerce di Tiongkok juga udah bilang, ya nggak bisa lah, kita mau cari ganti di mana juga nggak ada, ya hanya bisa dari Tiongkok. Kemudian Amazon udah pasang dua harga kan, yang bilang nih harga gara-gara tarif, ini harga aslinya gitu kan. Jadi untuk apa? Ya untuk menunjukkan bahwa kebijakan Trump itu ujung-ujungnya menghantam konsumen di Amerika Serikat. Artinya dalam jangka waktu eh, bahkan dekat dan menengah, itu kita tetap harus optimis akan ada reaksi-reaksi yang juga akan melemahkan si Trump. Eh, Terakhir mungkin konsekuensinya buat Indonesia ya. Kita sendiri di dalam negeri, karena tadi ekosistem kita dihantam, tentu akan lebih eh, penting buat kita fokus pada industrialisasi. Walaupun pasar kita banyak atau ekonomi kita ini banyak ditopang oleh pasar domestik, tapi kan daya beli pemerintah Indonesia, belanjanya pemerintah Indonesia itu bergantung dari investasi. Dan kalau kita spendingnya itu atau pengeluaran negaranya itu tidak ditopang oleh kegiatan di internasional, kerjasama dengan negara-negara lain di bidang ekonomi, ya susah. Belum lagi kalau kita bicara pengeluarannya ya, pengeluarannya dipakai untuk apa, itu jadi penting. Karena kalau kita keluarkan anggaran APBN untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, yang bukan untuk
redistribusi ya hasil-hasil kegiatan ekonomi makro, memperkuat UMKM, kemudian memperkuat universitas, maka inovasi dari atau hasil dari tamparan ini bukan inovasi tapi malah benar-benar melempem gitu. Kemudian yang ketiga, kita juga harus sadar bahwa politik luar negeri kita menghadapi era yang baru. Jadi saya berharap betul ada keluasan ya di Kementerian Luar Negeri untuk beradaptasi dengan situasi ini. Bukan sekedar nahan napas, tapi harus sudah mulai bergerak. Mungkin beberapa contoh dari negara tetangga kita yang ditampar sangat keras itu, misalnya Vietnam. Saya sih tertarik melihat Vietnam ya, bahwa Vietnam itu tidak bisa kita pandang sebelah mata karena begitu banyak kebijakan dia itu yang topangannya adalah produksi. Itu yang membuat saya kagum pada Vietnam. Dengan situasi yang seperti apapun, dia berusaha membangun kerjasama dengan bahkan dengan Uni Eropa yang sangat proteksionis seperti itu, supaya tetap bisa menembus pasar di sana dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian Singapura, negara yang sangat outward looking ekonominya, itu juga melakukan cukup banyak inovasi dengan negara-negara ASEAN supaya dia lebih kompetitif juga produknya dan investasi dia bisa berbuah cepat dalam waktu sesingkat-singkatnya dalam situasi yang nggak jelas ini di kawasan Asia. Terakhir, kelas menengah menurut saya adalah kunci. Kita mau nggak mau harus punya insentif atau memberi insentif pada kelas menengah untuk bekerja lebih optimal, bukannya sekedar sibuk, tetapi hal-hal yang memang kompetitif untuk membantu negara kita itu lebih eksis di segi industri, produksi, kemudian juga dalam diplomasi, itu sangat-sangat penting, kritis sekarang. Walaupun kecil-kecil, tapi kalau itu kita akumulasi, semua pihak di kelas menengah ikut berkontribusi, itu mudah-mudahan hasilnya jadi lebih positif ya dalam situasi yang sulit seperti sekarang. Jadi saya perlu nyebut kelas menengah karena biasanya dalam situasi krisis seperti sekarang yang diperhatikan hanya kelas bawah gitu ya, diberikan bantuan-bantuan atau donasi gitu. Sebenarnya yang bisa menjadi buffer itu adalah kelas menengah. Saya stop dulu sampai situ, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Ya, sepertinya Bu Dina harapannya Demokrat menang di sela ya Bu kalau kayak begini Bu ya. Ngelihat ngelihat situasinya. Karena memang tadi salah satu yang jadi highlight juga adalah ini sepertinya kalau seperti ini terus hubungan internasional itu malah kalau kita di HI mungkin ini mengarah ke bukan persaingan lagi tapi logika Hobbesian jadinya musuh terus kita melihatnya. Dan ini mesti kita antisipasi. Tadi Bu Dina sudah menyentuh dikit Pak Wija tentang Vietnam dan lain-lain. Saya tahu Pak Wija akan ngobrol ke arah sana lebih dalam. Silakan Pak Wija, pembacaan Pak Wija seperti apa nih 100 hari dari perspektif ekonomi yang kita tahu dan apa dampaknya ke Indonesia Pak Wija? Makasih, Mas Benny. Ini kayaknya tiga narsum ini kalau jadi orang Amerika semuanya milih Demokrat ini. Kecuali Mas Andi. Mas Andi di Indonesia pun milih Demokrat gitu ya. Di Indonesia dan di Amerika sama. Cocok. Baik, makasih. Saya tinggal melanjutkan apa yang sudah sangat bagus, cerdas dinarasikan oleh Mas Andi dan Mbak Dina ya. Dan saya akan lebih menukik ke isu-isu yang sifatnya ekonomi. Saya sangat tertarik dengan cover majalah The Economist terbaru. Ini eagle, burung elang, simbol Amerika yang babak belur, begitu. Dan seolah si burung elang itu menghibur diri atau mengeluh gitu ya. Ya masih 1361 hari lagi gitu. Baru 100 hari bulunya sudah brodol, kemudian penuh luka, kaki, sayap gitu ya. Barangkali nanti di akhir jabatan Trump, eagle ini bukan menjadi the flying eagle, tetapi the walking eagle karena sudah tidak bisa terbang. Nah, saya ingin coba menukik ke dalam Amerika. Sebenarnya situasi ekonominya seperti apa? Ini data terakhir yang saya kumpulkan tadi pagi. Jadi pertumbuhan ekonomi Amerika kuartal pertama tahun 2025 itu minus 0,3%. Dan bisa
pastikan hampir 100% tingkat keyakinannya kuartal kedua nanti akan negatif juga. Artinya ini adalah resesi. Dan situasi ini adalah situasi yang belum pernah mereka alami sejak COVID. Jadi ini situasi yang sangat mengkhawatirkan. JP Morgan itu memprediksi potensi resesi mencapai 40%. Ini sebelum berita terbaru tentang pertumbuhan ekonomi kuartal 1 muncul ya. Kemudian Goldman Sachs itu 45%. Saya yakin keduanya kalau sekarang merevisi angkanya pasti di atas 60%. Indeks harga saham gabungan melemah dan seterusnya. Nah, diperkirakan oleh pelaku usaha, impor dari Cina itu turun 75 hingga 80% tahun ini. Jadi bisa dibayangkan apa yang disampaikan oleh Mas Andi tadi. Pasti Walmart, kemudian $1 store, itu kosong semua. Karena itu adalah barang-barang produk Cina yang dijual murah di Amerika. Di mana dulu Mbak Dina, Mas Andi, saya menjadi pelanggan ya, sebagai mahasiswa. Itu akan kosong semua. Dan dampak bagi pemilu sela ini pasti luar biasa ketika masyarakat kebanyakan itu kesulitan mengakses barang murah. Nah, yang menarik, Consumer Confidence Index itu turun di angka 86. Dalam kondisi normal itu 100, artinya sangat pesimis nih consumer. Kemudian kalau kita berbicara Consumer Expectation Index, artinya berbicara lebih jauh ke depan, itu skornya 54. Padahal kalau skornya di bawah 80, itu mengindikasikan potensi resesi yang luar biasa besar. Nah, yang lebih parah dari ini adalah ketika kapal online, kemudian nakodanya merasakan ada sesuatu yang salah, mengakui, kemudian mencoba meluruskan, itu masih oke. Nah, yang terjadi dengan Trump, Trump itu masih dalam situasi denial, di mana segalanya disalahkan kepada Biden. Dia tidak merasa salah. Apapun disalahkan kepada orang lain. Nah, ini situasi yang menurut saya menjadi semakin rumit bagi situasi di Amerika Serikat. Nah, beberapa waktu terakhir saya menyempatkan mendalami hampir seluruh pidato Trump, Mas Andi, Mbak Dina. Dan ini luar biasa, enak betul mendalami pidato-pidato itu. Kecuali Anda pengagum Trump atau Anda sedang melakukan riset tentang Trump, jangan lakukan. Nah, saya melakukan itu karena saya sedang menyiapkan materi-materi terkait dengan situasi di Amerika Serikat. Nah, ada dua temuan saya yang menarik. Yang pertama, Trump ini menganggap dunia ini tidak lebih dari reality show. Jadi semakin seru, semakin viral, itu dia semakin suka. Pada saat ada turbulensi di Oval Office, ada perseteruan antara Wakil Presiden, Trump dengan Zelensky, itu buruk sekali kan? Trump menutup dengan statement yang menarik. It is very good for the TV. Artinya itu alam bawah sadarnya Trump. Sehingga kalau kita melihat Trump mengeluarkan statement-statement yang seringkali di luar nalar, barangkali dia sedang menganggap ini sebagai reality show. Yang kedua, ini sangat menarik. Seringkali overlook oleh para pengamat. Trump, kemudian Elon Musk itu paling takut Amerika bangkrut secara fiskal. Dan ini konkret ketakutan ini. Jadi buat apa melakukan upaya perdamaian, membangun tata dunia baru, tetapi Amerika bangkrut. Nah, makanya saya melihat apa yang dilakukan oleh Trump, oleh Elon Musk, itu benar-benar pragmatis ingin menyelamatkan Amerika dari kebangkrutan fiskal. Nah, grafik yang di sebelah kiri itu menggambarkan berapa besar defisit perdagangan. Yang orange. Yang biru berapa besar defisit APBN. Nah, ternyata selama 10 terakhir, defisit APBN Amerika itu rata-rata mencapai 5,8% PDB. Indonesia mendekati 3% aja sudah panik kan? Ini di 10 tahun terakhir 5,8% PDB. Kalau trade deficit itu 3,1% PDB. Nah, mana yang lebih bahaya?
trade deficit atau budget deficit. Sebagai gambaran begini rekan-rekan. Trade deficit itu defisit yang diabsorb oleh the whole economy. Budget deficit adalah defisit yang diabsorb oleh pemerintah federal, yang ukurannya hanya 23% dari the whole economy. Jelas, budget deficit itu lebih berbahaya. Nah, studi oleh Congressional Budget Office menunjukkan kalau tidak ada upaya serius, maka pada tahun 2034, utang pemerintah Amerika itu akan mencapai 57 triliun US dollar. Dan dalam level itu, kebangkrutan fiskal sudah di depan mata. Yang menarik, pada saat State of the Union, pidato di depan Kongres, Trump menjanjikan, dalam masa pemerintahan saya, Amerika akan mengalami apa yang namanya balance budget, artinya defisit nol. Sehingga kalau kita melihat Trump mencoba menaikkan tarif, ya itu karena dia ingin meningkatkan revenue. Menaikkan pajak bukan pilihan, karena rakyat marah. Tapi kalau menaikkan tarif, dia bisa menarasikan seolah-olah ini untuk memprotek industri, ini untuk menghukum pihak asing, dan seterusnya. Jadi dalam konteks narasi, Trump ini sangat cerdas. Lalu di sisi lain, Elon Musk, tadi seperti disinggung oleh Bu Dina, memangkas pengeluaran. Jadi kerjasama. Trump menambah revenue, Elon Musk memangkas pengeluaran. Nah, melihat informasi ini, saya melihat perang Trump ini perang yang sangat kompleks. Perang 3 dimensi. Ada perang besar Amerika untuk mempertahankan hegemoni, di mana at whatever cost dia akan menghambat kemajuan Cina. Ini nanti silakan didiskusikan dengan Budina. Yang kedua, mengurangi trade deficit untuk mendorong industrialisasi. Itu perang dimensi kedua. Yang dimensi ketiga yang menurut saya justru lebih urgent dan lebih menjadi fokus dari Trump adalah menekan budget defisit untuk menghindari Amerika dari kebangkrutan fiskal. Karena itu lebih di depan mata. Amerika bisa tahan terhadap tantangan 1, 2, tapi tidak akan tahan dengan tantangan ketiga. Nah, permasalahannya apa yang dilakukan oleh Trump kayaknya justru memperburuk 1, 2, dan 3. Dalam konteks ini saya melihat Trump salah melakukan kalkulasi. Nah, apa yang dilakukan Trump jelas berdampak kepada ekonomi dunia. Tadi Mas Andi, Budina sudah membahas. Ini adalah pertumbuhan ekonomi dunia yang sudah direvisi oleh IMF. Yang sebelah kiri adalah hasil revisinya. Grafik yang sebelah kanan menggambarkan revisi pertumbuhannya. Meksiko direvisi 1,7% pertumbuhannya. Jadi minus 0,3% tahun ini. Thailand 1,1, Vietnam 0,9, Malaysia 0,6, Kanada 0,6, dan seterusnya. Kita direvisi 0,4%. India, Brazil, EU direvisi lebih rendah lagi. Ini menggambarkan kerentanan suatu ekonomi terhadap turbulensi perdagangan dunia. Jadi kalau kita melihat grafik ini, kayaknya kita dalam posisi yang relatif oke, tetapi sungguhnya tidak. Coba kalau kita dalami lagi terkait dengan ketergantungan negara-negara terhadap ekspor ke Amerika Serikat. Saya mencoba melakukan perhitungan tadi pagi tentang berapa persen sih ekspor negara tersebut terhadap GDP-nya, kemudian ekspor ke USA terhadap total GDP, dan ekspor ke USA terhadap total ekspor, kemudian ekspor ke USA terhadap total GDP. Jadi data ini menunjukkan bahwa Indonesia ini sangat domestic focus ekonominya karena marketnya besar, di mana ekspor itu hanya mewakili 21,8% PDB. Dan ekspor ke USA itu hanya mewakili 9,9% total ekspor. Dan ekspor ke USA itu hanya mewakili 2,2% GDP. Itu menjelaskan kenapa direct impact bagi Indonesia tidak sebesar direct impact bagi negara lain. Tetapi begini, walaupun Indonesia dianggap relatif resilient, tapi kita harus hati-hati dengan dampak tidak langsungnya. Dan dampak tidak langsung ini seringkali overlook oleh siapapun, termasuk barangkali oleh IMF, karena sulit untuk dihitung.
yaitu dampak tidak langsung yang masuk melalui perdagangan, melalui investasi, dan melalui pasar uang, terutama pasar uang ini. Karena nanti kita akan diskusikan bahwa kendati pun ekspor ke Amerika itu hanya 9,9% dari total ekspor, hanya 2,2% dari total GDP, tetapi surplus ekspor ke Amerika itu hampir 50% total ekspor kita. Jadi hampir 50% dari total surplus ekspor kita itu dari Amerika. Angka tepatnya 45,4%. Kalau kita bernegosiasi dengan Amerika dan kita mengatakan, oke, surplus kita akan kita nolkan. Ya, Amerika senang, Amerika akan memuji kita. Tapi sebenarnya kita sedang memukul diri kita sendiri. Kenapa? Karena tiba-tiba current account defisit kita itu akan meledak. Current account itu adalah aliran uang masuk dan aliran uang keluar. Kalau current account defisit artinya lebih banyak aliran uang keluar. Tekanan kepada rupiah makin besar. Jadi ketika surplus dari Amerika hilang, walaupun kecil, tapi ini dalam konteks current account besar. Karena ini hampir 50% surplus perdagangan kita. Kalau itu hilang, bisa dipastikan current account kita akan defisit dalam waktu yang cukup lama ke depannya. Dan rupiah akan semakin tertekan. Jadi tekanan bagi ekonomi kita akan lebih besar dalam konteks tekanan monetary, tekanan terhadap rupiah. Ini yang harus diantisipasi. Lalu bagaimana dengan respon kita? Saya rasa kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, kita mempunyai 3 respon paralel ya, yang ketiga-tiganya krusial. Di level global, tadi Bu Dina, Pak Andi, itu mengatakan ya harus membuka pasar baru di luar negeri, harus melakukan negosiasi dengan baik gitu ya. Saya akan lebih fokus di level nasional. Karena kalau yang level korporasi, ya pengusaha sudah jago, rasionalisasi, efisiensi operasi, dan lain sebagainya. Nasional. Apa yang terjadi di dunia ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki diri. Karena selama ini kalau tidak ada shock terapi, tidak ada guncangan dari luar, kita itu melakukan perbaikannya itu too slow, too little, too late. Jadi ini harus menjadi stimulus untuk melakukan sesuatu dengan masif. Nah, alhamdulillah pemerintah membentuk 3 satgas. Satu, Satgas Perundingan Perdagangan untuk negosiasi dengan Amerika dan membuka pasar di belahan lain dunia. Yang kedua, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Antisipasi PHK. Nah, yang ketiga, Satgas Deregulasi. Saya akan lebih fokus ke Satgas Deregulasi. Karena deregulasi ini selalu kita lakukan, tetapi hasilnya adalah hanya regulasi baru, bukan aksi. Nah, momentum ini harus kita jadikan agar deregulasi ini menghasilkan aksi. Pak Prabowo dalam Sarasian Ekonomi mengatakan deregulation yang eye to eye and neck to neck dengan Vietnam. Apa yang dimiliki Vietnam kita harus miliki. Syukur-syukur lebih bagus, paling tidak mendekati. Nah, saya ingin membedah. Kenapa dalam hal deregulasi ini kita perlu benchmark? Orang Indonesia kebanyakan pengalaman saya yang terbatas sebenarnya menunjukkan bahwa orang Indonesia kalau melakukan sesuatu tanpa benchmark, tanpa target yang jelas itu agak sulit. Tetapi ketika ada benchmark yang jelas, yang konkret, lebih gampang untuk mengejar. Dalam konteks ini diregulasi benchmarking dengan Vietnam. Pertanyaannya, kenapa Vietnam? Vietnam adalah outlier. Saya setuju dengan Bu Dina. Vietnam adalah negara yang sukses dalam banyak hal yang mengesankan berbagai negara. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Vietnam yang orange itu selalu lebih bagus daripada pertumbuhan ekonomi kita. Ya. Nilai ekspor itu melejit, jauh meninggalkan kita. Bayangkan tahun 2010, 14 tahun yang lalu, mereka hanya ekspor 80 miliar US dollar. Kita sudah 157 miliar US dollar. Sekarang mereka 405 miliar US dollar. Kita masih tumbuh ya sangat minimal di 264 miliar US dollar. Jadi Vietnam ngebalap kita. Tapi ini juga salah satunya karena didorong setelah Trump yang pertama, Cina itu melakukan relokasi manufacture besar-besaran
untuk bersiap ketika Amerika semakin tidak reliable ke depan. Jadi dia diuntungkan dengan situasi geopolitik. Nah, kenapa bukan Indonesia yang diuntungkan? Karena kita tidak bersiap menampung peluang. Nah, yang kedua, kalau kita berbicara daya tarik investasi, kita ambil contoh aja Jepang ya, karena Jepang adalah investor yang sudah sebenarnya loyal dengan Indonesia. Survei oleh JBIC mengatakan bahwa dulu tahun 2013 kita itu the most attractive countries for Japanese investors. Kemudian turun membaik lagi, sekarang di ranking keempat. Tapi coba lihat Vietnam, dari ranking kesekian sekarang menjadi ranking 2. Hanya kalah daripada India. Di bawah India, di bawah Vietnam itu tidak menyenangkan. Kenapa? India adalah mesin yang besar. Untuk membuat India puas, kemudian investasi melimpah ke negara lain, itu it will take decades. Vietnam juga kompetitor yang tidak mudah. Jadi bagi Indonesia, untuk mengejar Vietnam, mungkin tetapi harus dilakukan dengan kerja keras. Grafik yang di kanan itu menggambarkan betapa total FDI Indonesia dan Vietnam. Vietnam sejak tahun 2010 unggul di atas kita. Bahkan tahun 2023 hampir 2 kali lipat kita. Yang lebih mencengangkan adalah kalau kita hitung rasio FDI terhadap PDB. Kita itu hanya 2% di tahun 2010, Vietnam 12,4%. Kita hanya 1,6% di tahun 2023, Vietnam 9,1%. Prestasi Vietnam memang mencengangkan dan layak untuk kita jadikan benchmark. Kemudian kenapa lagi Vietnam? Jadi Harvard itu mengeluarkan satu studi yang disebut dengan Country Complexity Index oleh Harvard Growth Lab. Ini mengukur kemampuan suatu negara memproduk produk-produk yang kompleks, yang sophisticated. Batu bara itu paling tidak sophisticated, CPO paling tidak sophisticated. Tapi kalau handphone, chip, computers itu sophisticated. Nah, di sini kita lihat Indonesia itu berada di ranking 54 dunia pada tahun 2000, kemudian turun menjadi posisi 70 tahun 2023. Vietnam dari posisi 94 menjadi posisi 53. Negara-negara lain melakukan perbaikan, sedangkan kita satu-satunya yang justru turun dalam periode itu. Ini PR luar biasa bagi kita kalau kita ingin mengejar ketertinggalan dari negara lain. Faktanya sekarang ini 40% ekspor kita itu berasal dari 6 komoditi. CPO, tembaga, nikel, minyak, gas, kemudian batu bara. 40%. Sekitar 50 sekian persen, hampir 60% itu commodity related. Jadi ketika yang dilakukan negara lain itu stepping up the global supply chains, menaiki, kita itu justru stepping down. Produk yang kita ekspor itu justru semakin didominasi oleh produk-produk primer yang tidak menciptakan nilai tambah. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Deregulasi yang full blown. Mengcover apa saja? Ada 9 poin yang saya tawarkan di sini. Yang pertama terkait premanisme, ini paling gampang. Berantas premanisme di kawasan industri. Ini agak aneh ini di Indonesia. Preman bisa berkeliaran di kawasan industri. Dan seolah-olah dibiarkan begitu saja. Perlu shock terapi. Perlu diguncang. Perlu dihukum mereka yang melakukan itu. Kemudian yang kedua masalah perizinan. Saya rasa sudah banyak dibahas. Kemudian yang ketiga efisiensi sektor keuangan. Ini permasalahan khas Indonesia yang sudah lama dibahas tapi tidak ada solusi. Perbankan kita tidak efisien. Net interest margin-nya lebar. Kredit mahal. Selain juga sekarang kredit sulit didapat. Karena orang lebih suka daripada naruh uang di bank, ditaruh dalam bentuk SBN yang bunganya tinggi dengan risiko yang rendah. Kemudian pasar modal kita itu tidak mendapatkan perhatian. Jadi di berbagai negara di dunia, kalau ingin ekonomi itu vibrant, pasar modal harus dikembangkan. Karena ini menjadi persaingan sektor perbankan, sehingga akan menekan turun suku bunga. Karena pasar modal menyiapkan pinjaman untuk yang sifatnya modal jangka panjang, sedangkan perbankan sangat terbatas. Kemudian yang lain adalah kuota dan TKDN. Ini perlu mendapatkan perhatian karena selama ini
Kota dan TKDN, narasinya indah. Tapi faktanya ini adalah kesempatan rent seeking bagi banyak pihak. TKDN, ya kita tahulah praktek TKDN handphone katanya TKDN-nya 35%. Tapi sebenarnya prakteknya adalah impor dari Cina, ganti bungkus, kemudian dijual kepada produsen di dalam negeri, dan itu sudah dianggap sebagai TKDN. Saya pernah ngobrol dengan Presiden Director perusahaan mobil, ini brand China di Indonesia, yang saya ceritakan di sini karena sudah tutup, sudah bangkrut. Dia cerita TKDN-nya 44%. Kemudian dia juga cerita untuk menjadi 90% gampang. Saya kan kaget, kemudian saya tanya caranya. Ternyata yang dia lakukan adalah impor dari Cina ke pihak ketiga unpacking, kemudian packing, kemudian pabrik itu beli dari pihak ketiga itu, dan itu sudah dianggap sebagai TKDN. Nah, kalau TKDN, kebijakan yang kelihatan indah, tetapi prakteknya seperti itu, sebenarnya ini sedang membuat Indonesia tidak menarik bagi investasi berkualitas. Sebenarnya ini kita sedang memberikan karpet merah kepada para pelaku bisnis yang suka bermain-main dengan regulasi. Satu case yang menarik, Apple. Kenapa Apple tidak mau masuk ke Indonesia? TKDN-nya tinggi ya. Kalau perusahaan dari negara lain mungkin bisa melakukan main-main seperti itu. Tapi Apple adalah perusahaan Amerika. Yang saya yakin Bu Dina paham betul di sana ada FCPA, Foreign Corruption Practice Act. Kalau perusahaan Amerika melakukan korupsi di negara manapun, maka sebenarnya dia sedang melakukan korupsi di Amerika. Dan hukuman di Amerika itu bisa dikenakan. Jadi perusahaan seperti Apple tidak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Kemudian free trade agreement, tax incentive, kemudian underground economy, ini harus kita tekan betul. Di Indonesia sekitar 15%, bahkan lebih dari GDP, ini ukurannya. Ini adalah produk-produk palsu, produk-produk selundupan, produk-produk yang tidak membayar pajak, tidak membayar cukai, dan lain sebagainya. Ini mencederai produsen nasional, ini juga mencederai penerimaan negara. Kemudian ketenagakerjaan, kepastian hukum bidang ketenagakerjaan, termasuk terkait dengan UMP, tenaga kerja asing, THR, dan lain sebagainya, ini harus dipastikan. Saya rasa di Vietnam dan di banyak negara ini sudah tuntas sejak lama dan kita masih berjuang hingga detik ini. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan, hindari politisasi, hindari intervensi. Karena ini merupakan jaring pengaman bagi para pekerja. Kita harus pastikan uangnya ada, tidak dikemana-manakan, sehingga kalau dibutuhkan memang tersedia untuk mereka yang berhak. Kemudian yang terakhir logistik cost. Nah, ini kembali masalah premanisme, masalah investasi di bidang infrastruktur yang tidak diimbangi dengan perbaikan manajemen logistik. Nah, ini 9 area yang menurut saya harus kita address kalau kita ingin mengejar ketertinggalan dari Vietnam. Saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kita melakukan deregulasi, kita copy apa yang Vietnam punya dengan pendekatan neck to neck, eye to eye dengan Vietnam. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, Mas Benny. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wija. Malah sebenarnya saya penasaran pada konteks sejauh mana Pak Wija melihat kebutuhan kita untuk mereformasi kelembagaan yang sifatnya sangat mendasar ya. Karena kalau neck to neck dengan Vietnam, Vietnam itu kan secara sistem politik sangat terpusat sehingga kebijakan itu relatif cepat, Pak. Dan di kita itu tidak hanya premanisme di luar, tapi kadang-kadang ada intrapremanisme di kelembagaan kita. Mungkin jangan-jangan yang kami lihat di luar gitu dengan memantau media. Tapi itu bisa didiskusi lebih panjang nanti. Sambil menunggu apakah teman-teman di sini ada yang mau bertanya secara langsung, bisa raise hand atau bisa ngobrol via chat. Saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu kepada Bang Andi, Budina, dan Pak Wija, teman-teman. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya di chat ini yang sudah masuk, misalkan langkah apa yang harus dilakukan dalam menghadapi gejolak ekonomi global dilihat dari perspektif pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta. Ini besar sekali sebenarnya pertanyaannya, tapi mungkin lebih kepada sebenarnya kita ini dalam, mungkin ke Budina ya Budina, kita ini dalam posisi bisa terus netral atau butuh sesekali itu tadi ya, kalau Vietnam itu kan sepertinya negosiasinya dia udah kita nothing tulus karena kita butuh pasar. Tapi kalau berbicara Indonesia kadang-kadang masih ada elemen ketika kris disentil gitu Bu Dina,
keselnya minta ampun. Saya juga kesel banget. Ini kok sampai kris disentil-sentil atau seperti apa gitu. Jadi kita tuh selalu membayangkan kita negara yang menuju besar lah. Jadi tidak begitu selalu harus mendengarkan apa kata superpower ketika ngobrol di situ. Itu mungkin pertanyaan pembuka dari saya bisa dijawab juga oleh Bang Andi sama Pak Wija. Tapi ini ada juga pertanyaan, kita tampung aja ya, Bapak Ibu. Dari Pak Zubair ya. Silakan Pak, bisa langsung berbicara Ya, dan disampaikan nama dan juga instansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya pensiunan profesional perminyakan, makanya background saya itu instalasi perminyakan. Kepada terutama Bang Andi, ini saya sama-sama dari Sulsel. Kayaknya soal premanisme ya, bapak-bapak profesor semua, kita beberapa waktu terakhir ini terjebak dalam premanisme demokrasi. Kita tahu semua lah bagaimana kejadian di MK dan seterusnya dan seterusnya. Apakah itu bisa juga mestinya dianggap sebagai premanisme memang? Sebab saya pikir mungkin kita tidak harus berpikir hanya premanisme dalam bentuk organisasi massa, tiba-tiba hadirnya Om Hercules sekarang di kancah perpolitikan nasional, ya mungkin bisa diberi pandangan kepada kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Tadi Bapak siapa Pak? Panggilan namanya Pak? Saya Safrudin Zubair. Syafruddin. Ya. Nanti mungkin juga bisa direspon oleh Pak Wijaya karena tadi ya, ini lagi-lagi kita berbicara di regulasi, ini reformasi dari birokrasi kita jadi menjadi titik penting dalam Ya, deregulasi betul sebetulnya, sekali. jangan-jangan Semua nanti berkaitan di lah. situ. Ya. Ada lagi teman-teman, kawan-kawan yang ingin bertanya secara langsung? Jika tidak, mungkin bisa direspon Budina, Bang Andi. Mungkin kalau Bang Andi, saya punya pertanyaan bodoh nih Bang. Kalau nanti tiba-tiba di sela itu Republik tetap kuat, apa yang terjadi Bang? Apakah kita menuju ke, ini kan seperti harapannya ini Demokrat menang nih Bang. Misal harapan kita bersama ya, dalam hati, jangan-jangan disimpan dalam hati nih. Tapi kalau ternyata di sela itu menang, apa yang terjadi? Dan kalau misalkan ternyata Demokrat menang, diskusi impeachment ada lagi nggak sih Bang nih terhadap Donald Trump? Mungkin itu pertanyaan Ya, dari saya lah yang tidak begitu paham dengan politik Amerika Serikat. ya, Silakan mungkin Bang memang Andi dulu. terima kasih. Jadi kalau Republik menang lagi November tahun depan, maka ya kita 4 tahun berkuasa semacam ini Presiden Trump. Tapi jangan lupa demokrasi, selama masih ada demokrasi di Amerika, ada proses akuntabilitas 4 tahun sekali. Dan 4 tahun sekali itu toh akan berakhir, sudah 2 masa jabatan dia. Kecuali kalau dia mau berusaha, memang Trump mengatakan dia berusaha dan no joking katanya untuk mendapatkan the third term periode ketiga. Tapi konstitusi Amerika kan mengatakan 2 kali. Jadi setelah itu Trump juga tidak ada lagi. Tetapi memang shift adanya realignment, istilahnya realignment dari politik Amerika yang bergerak ke kanan itu sudah pasti. Tinggal adalah apakah Trump, window of opportunity Trump itu untuk memperlihatkan hasil-hasil gaya politiknya dan sistem kekuasaan yang digunakan ini itu sampai menjelang November tahun depan. Kalau menjelang November tahun depan ekonomi Amerika menjadi lebih baik, apa yang sekarang ini terjadi pain karena terjadi inflasi, harga-harga barang naik, kelangkaan barang itu dirasakan sekarang, tapi misalnya akhir tahun atau awal tahun depan sudah membaik, maka besar kemungkinan Republikan menang lagi. Nah pertanyaannya kan begini, kalau ada tadi saya lihat di beberapa kawan-kawan yang menulis, kalau melawan bully kayak Donald Trump ini, bagaimana caranya kita melawan beliau orang Amerika atau Trump sekarang ini? Kalau saya melihatnya adalah uh, kita tidak mungkin bersikap seperti Cina yang frontal. Cina bisa melakukan itu karena negaranya juga besar, negaranya juga tidak terlalu tergantung pada Amerika Serikat, dan negaranya bisa
punya resources yang cukup untuk melawan Amerika Serikat secara frontal. Kalau kita ini middle power, nggak mungkin kita langsung bersikap seperti Cina. Jadi di satu pihak kita meminta renegosiasi supaya ya tarifnya jangan terlalu tinggi lah. Kalau bisa kembali ke ya mungkin nol juga enggak mungkin, ya mungkin 10%. Tapi yang perlu kita negosiasikan dengan Amerika Serikat adalah supaya kompetitor kita, Vietnam, Bangladesh, juga negara-negara Eropa Timur, negara-negara Amerika Selatan, itu tarifnya sama dengan kita. Jangan beda-beda. Selama kompetitor kita itu tarifnya sama dengan kita, maka kita bersaingnya menuntut untuk pasar Amerika Serikat sama dong, level of playing field, walaupun tarif tinggi. Itu yang kita lakukan, bisa kita lakukan. Yang juga perlu kita lakukan adalah menggerakkan collective action multilateral di antara negara-negara non-ASEAN. Nah, dan untuk itu bisa kita revitalisasi gerakan non-blok, mungkin dalam bentuk lain. Gerakan non-blok itu kan muncul karena adanya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sehingga kita muncul gerakan non-blok untuk mengatakan, kita nggak mau ke blok sana, kita nggak mau juga blok sini, kita mau yang ya bebas aktif dan non-blok. Itulah konferensi Asia Afrika, salah satu yang menjadi pemicunya dan kemudian menjadi gerakan non-blok. Tapi perang dingin sudah usai, lalu kemudian nggak relevan lagi bicara tentang gerakan non-blok. Maka yang bisa kita lakukan sekarang, model gerakan non-blok lagi, kita tidak ikut. Karena nanti Cina pasti akan berusaha menarik kita menjadi satelitnya. Amerika Serikat dalam proses negosiasi juga pasti akan menarik kita supaya kita seperti dalam bloknya Amerika Serikat. Kita nggak mau, kita mau tengah-tengah. Kita mau non-blok. Nah, model ini perlu kita lakukan. Model kita apa? ASEAN. Harapan kita ASEAN tetap bisa kita perkuat menjadi solid untuk bisa sama-sama secara collective action untuk memulai sebuah gerakan lebih besar. Toh Eropa juga mengalami persoalan sama. Negara-negara Amerika Latin termasuk Kanada, juga Meksiko juga mengalami masalah yang sama dengan Amerika Serikat. Nggak mau juga terlalu dekat dengan Cina. Maka kita bisa sama-sama membentuk sebuah, atau paling tidak secara modelnya seperti gerakan non-blok, untuk mari kita tetap mempertahankan multilateralisme di luar Amerika Serikat. Nah, kalau Amerika Serikat mau akhirnya ikut, China juga mau akhirnya tetap mau ikut, bagus sekali. Kita bisa memulai kembali lagi membangun multilateralisme yang dihancurkan oleh Trump. Kira-kira begitu. Nah, premanisme demokrasi ini, Bang. Ini jadi sebenarnya nih, kita ketakutan premanisme di sana, jangan-jangan nular premanisme di sini nih, Bang. Jangan Kalau sampai itu mesti gitu. diberantas. Saya setuju dengan Pak Wija tadi itu. Premanisme ini yang bikin, bukan mungkin ngutip-ngutipnya nggak banyak, tapi mengganggu, bikin jengkel. Yang macam begini mestinya tugas polisi. Tugas polisi untuk memberantas habis begini-begini. Kalau ada laporan ternyata langsung sikat habis saja lah. Orang-orang begitu membuat iklim perdagangan, iklim usaha di Indonesia menjadi terganggu, sementara kita mau membuat pasar Indonesia, iklim usaha Indonesia tetap membuat menarik orang untuk investasi Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi kan rumusnya mudah sekali. Y sama dengan G itu government spending, I itu investment, lalu kemudian C consumption, rumah tangga itu, lalu kemudian ekspor impor. Nah, kalau investmentnya terganggu, apalagi G-nya sudah ada pemotongan, investment terganggu, consumption menurun, lalu ekspor impor kita terganggu juga, maka otomatis pasti pertumbuhan kita pasti terganggu, menurun. Ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi kalau dalam politik, gitu. Ya. Udahlah, semua yang pernah Indonesia kita sikat habis aja lah sama-sama. Dan kadang-kadang betul, Bang. Kadang premanisme ini mereka menolak dibilang preman. Mereka bilangnya UMKM. Pak Wija, ada catatan-catatan atau komentar-komentar tambahan, Pak Wija, terhadap ini, Pak? Ya, saya rasa premanisme ini memang harus diberantas ya. Karena walaupun kecil, tetapi ini obvious. Dan ini mudah menjadi berita di level global. Jadi pemerasan kemarin yang terjadi mendekati Lebaran, itu kan korbannya banyak perusahaan multinasional. Nah, ini cerita seperti ini menyebar
ke berbagai kalangan investor asing dengan sangat cepat. Jadi harus diberantas. Salah satu yang perlu dilakukan adalah shock terapi. Tindak tegas selama 2 bulan, 3 bulan ini. Kalau ada hal seperti itu, tindak tegas. Masukkan penjara, hukum berat. Itu saya rasa akan cukup membantu. Dan kalau kita berbicara premanisme dalam konteks yang lebih besar, saya rasa memang itu tergantung pada kemauan dan keberanian politik presiden. Saya rasa begini, kalau kita melakukan upaya deregulasi dengan target yang tidak ambisius, kita bisa wujudkan. Tetapi kalau kita terlalu ambisius seperti yang terjadi pada Omnibus Law, secara regulasi itu sempurna, tetapi terlalu masif sehingga kita sendiri bingung akan melakukan dari mana, maka akhirnya sulit diwujudkan. Jadi sesuatu yang sempurna, kalau implementasi ala kadarnya itu juga tidak berdampak. Lebih baik sesuatu yang sederhana, tapi implementasinya sempurna. Nanti setelah selesai, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Menurut saya itu lebih positif. Misalnya, dalam konteks Indonesia, fokus kepada beberapa hal. Yang pertama, misalnya perbaikan pelabuhan, premanisme, kemudian sistem maklar di situ, kemudian sistem dwelling time yang tidak efisien, administrasi yang terlalu panjang. Itu saya rasa gampang itu simplifikasi. Kemudian bagaimana dengan TKDN? TKDN ini kan narasinya bagus, 35%, 40%, 50% gitu ya. Tapi apa betul di lapangan seperti itu? Daripada kita menetapkan TKDN yang tinggi tapi implementasi di lapangan tidak seperti yang dinarasikan, mending TKDN yang realistis tetapi ada punishment bagi setiap pelanggaran, kuota dan lain sebagainya. Ini juga masih menjadi ajang untuk permainan kelompok tertentu. Yang tidak kalah penting tetapi sebenarnya juga bisa kita handle dengan baik adalah tentang UMP. Kenapa sih negara kita ini setiap tahun itu ada keributan-keributan terkait dengan UMP? Mengapa tidak dibuat formula yang dipahami, disepakati oleh semua pihak sehingga semua tunduk kepada formula itu? Memang dulu kita pernah mengeluarkan formula, tetapi formula yang bias tidak win-win bagi semua sehingga ketika coba diterapkan juga banyak protes. Nah, kita coba duduk bareng kemudian susun lagi regulasi terkait dengan ketenaga kerjaan. Kemudian perbankan. Bunga di Indonesia ini paling tinggi. Net interest margin-nya paling tinggi, makanya perbankan di Indonesia net income-nya jauh lebih tinggi daripada sektor real yang ada begitu ya. Karena memang tidak efisien. Bagaimana kita mengefisienkan perbankan? Caranya adalah membuat kompetisi. Kompetisinya apa? Pasar modal. Karena kalau pasar modal itu tumbuh, kalau kita ingin mengembangkan bisnis, pilihannya ada dua, perbankan atau pasar modal. Kalau ini perlu untuk investasi, bisa ke pasar modal begitu. Sehingga perbankan bisa lebih efisien. Itu beberapa hal yang menurut saya bisa dikerjakan asal kita fokus. Setelah itu tuntas, baru kita memulai sesuatu yang lain. Jadi jangan menggunakan metode seperti Omnibus Law, A sampai Z, kemudian secara regulasi dikeluarkan, kemudian ketika implementasi kita sudah kehabisan energi, kita tidak mempunyai cukup banyak resources untuk menjalankannya. Jadi bertahap, sederhana saja, tapi dipastikan bisa dijalankan dengan sempurna. Saya rasa begitu, Mas Benny. Baik. Bu Dina, mumpung tadi Bang Andi nyolek-nyolek ASEAN, Bu Dina. Nih, saya juga mau nanya ke Bu Dina. Tadi ya pertama, yang mungkin pertanyaan awalnya itu adalah kapan sih sebetulnya kita itu harus berada di posisi yang netral dan kapan kita justru bersikap lebih tegas di dalam konteks hari ini. Tadi Ibu Dina banyak sekali menyampaikan persoalan nggak hanya soal tarif, tapi persoalan ada demokrasi, persoalan ada keamanan dan pertahanan dan lain-lain. Dan yang kedua, sejak saya belajar dari Bu Dina ASEAN dari tahun 2008, outlook kita itu kalau di pemerintahan selalu positif. Nah, sekarang Bu Dina kan sempat pernah di iChat nih sekarang. Ada catatan kritis nggak, Bu, terhadap ASEAN itu sendiri? Ibu melihat potensinya ASEAN seperti apa di dalam konteks ini dan ada catatan kritis apa yang bisa kita jadikan pelajaran dan kita antisipasi juga di dalam konteks regional, Bu Dina? Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas Benny. Jadi kalau bicara soal netral dalam politik luar negeri,
Sebenarnya netral itu kalau situasinya masih dalam proses negosiasi, itu sebaiknya kita ngambang aja lah dulu gitu. Jadi saya nggak bilang netral dalam arti no flavor gitu ya, nggak ada posisi atau nggak ada rasa gitu. Karena Indonesia tahu persis pasti kita harus kemana, insting kita sesuai konstitusi itu kan ada, apa yang harus kita bela, apa yang harus kita perjuangkan, apa yang sudah kita perjuangkan misalnya di ASEAN, kita apa yang kita perjuangkan di ASEAN itu kan bahwa akan ada komunitas ASEAN yang ditopang oleh masyarakat, people centered, people oriented, demokrasi, HAM itu buatan dorongan dari Indonesia gitu. Jadi misalnya hal-hal prinsipil seperti itu jelas harus kita perjuangkan sampai kapanpun karena itu udah legacy kita ya, warisan kita. Jadi eh, netral itu cuma di posisi yang sifatnya sedang dinegosiasikan. Kalau ada yang memang harus di take and give lah gitu ya, ada konsesinya. Beberapa hal memang mau nggak mau harus bisa dikuantifikasi untuk bisa apa ada kesepakatan di level internasional misalnya soal waktu gitu kan kalau mau ada apa namanya adjustment penyesuaian atau pengecualian tarif atau apa angkanya berapa waktu ini nah itu bisa kita bilang oke netral dulu deh sampai kita dapat dealnya gitu kan kita nggak langsung menyerang gitu kan jadi di situ terus saya punya catatan begini di eh, Indonesia itu ada satu kecenderungan ketika kita diserang oleh negara lain secara ekonomi seperti kasus Amerika ini, kita itu hantamnya ke dalam. Sementara kalau negara lain itu kan hantamnya keluar. Sebenarnya termasuk tadi Pak Wijat cerita panjang lebar ya. Sebenarnya kan masalahnya itu eh, defisit mereka yang buruk, mereka juga gagal berindustrialisasi ya Pak di dalam Amerika Serikat. Mereka gampangin lah gitu kan segala macam produk di subkontrak dia bikin macam-macam project grants dulu kan sama sama Cina itu sebenarnya kenapa Cina bisa berkembang sedemikian ya karena mereka dibuka itu pintu kerjasamanya dengan Tiongkok. Saya sendiri begitu sekarang baca lagi gitu saya pikir generous banget ya Amerika Serikat untuk berbagai macam project research development dengan Amerika Serikat. Dulu era saya itu memberangkatkan orang Tiongkok ke Amerika Serikat untuk belajar itu bisa satu bus penuh sendiri itu isinya orang yang nggak bisa bahasa nggak bisa bahasa Inggris sama sekali sih orang Tiongkok semua jadi puluhan ribu orang diberangkatkan untuk sekolah di Amerika mengambil dari pihak Amerika gitu jadi dalam situasi yang seperti sekarang Amerika tindakannya apa dia hantamnya keluar gitu nah kalau kita tadi kecenderungannya adalah justru kita mengoreksi di dalam gitu kan jadi apa dong yang selama ini kita harus balance juga ya reaksi kita ke dalam dan keluar. Politik luar negeri itu nggak boleh netral dalam arti itu. Menurut saya ketika memang perlu kita jelas menghantam keluar dan kita bilang bahwa jangan gitu dong, you mainnya kan kita udah punya integritas dalam hubungan misalnya US ASEAN, US bilateral dengan Indonesia udah 75 tahun. Bisa ngomong kita, nggak perlu megaphone diplomasi ya, dalam arti kita bicara kemudian kasar gitu di media, itu kita bukan gaya kita kan. Tetapi bahwa kemudian ada tekanan-tekanan real, itu perlu. Nah, demokrasi itu satu hal yang perlu jadi sorotan kita. Demokrasi, hak asasi manusia, sama lingkungan hidup. Jadi hal-hal yang ditinggalkan oleh Amerika sebagai kekosongan itu harusnya bisa kita isi, bisa diisi oleh Indonesia. Di situ Indonesia bisa tampil lebih kritis, karena negara yang lain, negara-negara industri yang lain nggak bisa ngisi itu. Vietnam, ini oleh-oleh saya dari Kuala Lumpur kemarin kumpul ya, Vietnam itu sehebat-hebatnya di ekonominya, nggak kepikir dia soal orang-orangnya, hak asasi manusia, standar lingkungan hidup tuh dia nggak kepikir ke sana. Pikiran dia tuh murni soal ya udah transaksional aja gitu. Jadi kalau kita apa namanya menjadi bagian yang sama persis seperti itu ya tentu kita flavorless tadi nggak ada netral nggak ada rasa lah gitu kan. Padahal Indonesia itu harusnya justru bisa mengisi hal-hal yang kosong yang ditinggalkan oleh negara-negara lain. Face to face dengan Tiongkok nih sekarang. Tiongkok itu juga bukan major powers yang mudah dinego. Jadi saya punya satu studi ya untuk pihak Beijing dan kesimpulan saya hati-hati gitu kita ngomongnya, tapi tetap aja kita bilang bahwa wah, you model bisnisnya ternyata begitu ya, model negosiasinya seperti itu. Jadi jangan sampai kita jatuh ke
habis dari mulut macan ke mulut buaya gitu ya. Tiongkok ini punya sistem pengembangan ekonomi yang masif sekali, didorong oleh negara ya, pembiayaannya oleh negara, dan negara itu tabungannya memang luar biasa besar. Dia mengembangkan model investasi dimulai dari infrastruktur kan, yang namanya Belt and Road Initiative itu. Dan Belt and Road itu bukan cuma fasilitas fisik, tapi juga digital, juga pembiayaan. Dan itu infrastruktur jalan, dagang, masuk. Dan itu saya lupa angkanya persis ya, tapi ada 100 sekian kereta misalnya ya, yang jalan kereta barang ya, dari 50 kota di Tiongkok setiap harinya ke kota-kota besar di Eropa misalnya. Itu modalin infrastruktur sampai sedemikian. Nah, saya waktu itu studinya adalah sebenarnya mengecek ulang apa yang teman-teman lain sudah lakukan sebelumnya tentang Belt and Road Project yang ada di Indonesia. Nah, kesimpulan saya mau saya share di sini adalah bahwa pihak Indonesia itu ternyata punya kecenderungan tidak tahu apa yang dia inginkan dari Tiongkok. Sementara kalau Tiongkok itu, lo mau apa, gue ada gitu. Jadi, lo bilang punya duit cuma 100 US dollar, ya gue kasih 100 US dollar nih barang gitu. Tapi nanti dipretelin, dia pergi ke belakang, terus dia bilang, ya udah nggak usah dikasih bagian ini. Segini aja juga masih bisa jalan gitu. Jadi waktu kita beli kereta cepat misalnya dari Tiongkok, itu kan salah satu hal yang struggling ya, kedutaan kita di mana di Beijing, itu adalah spesifikasinya. Kita mau AC-nya langsung dipasang atau enggak? Mau pakai AC yang dikasih atau enggak? Rodanya mau yang ini atau yang enggak? Atau yang lapisannya berbeda? Sampai sedetil itu. Jadi mereka mainnya di spek. Nah, Indonesia untuk diplomasi, kita nggak terbiasa untuk seperti itu. Diplomasi mereka kalau dagang tuh benar-benar dagang benar. Jadi, nah sekarang mereka beranak nih. Saya melihat Vietnam stylenya juga seperti itu. Jadi kalau kita nggak hati-hati, itu diplomasi masih business as usual di Kementerian Luar Negeri, pisah juga sama Kementerian Perdagangan, pisah juga sama Kementerian Industri. Lagi-lagi kita, apa ya, pergerakan kita bukan cuma di apa tingkat global ya, sama ASEAN sendiri, tetangga kita itu kita bisa kalah gitu. Jadi di ASEAN sebenarnya kalau kita mau menguatkan ASEAN, itu produk hak asasi manusia yang sekarang lagi didorong itu adalah terkait lingkungan hidup sama ini right to development. Karena SDG udah jelas kita buruk lah ya catatan dunianya ya. Skornya itu secara global cuma sekitar 60. Skornya Indonesia termasuk yang bagus. Yang lain tuh bisa sampai di bawah 50 ya, 40% saja capaiannya di tingkat global. Jadi artinya apapun yang kita kerjakan nih negara-negara dunia, orientasinya tuh bukan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Orientasi pada people-nya itu buruk sekali lah in general, in global. Jadi kalau Indonesia benar-benar mau jadi pejuang yang dikenal di tingkat internasional, peduli pada kemanusiaan, itu ya jangan cuma etalase yang PR-PR ya, tapi hal-hal yang seperti ini menjadi penegak standar-standar internasional, masuk nanti di BRICS misalnya dengan agenda yang seperti itu. Gimana caranya dicari? Saya kira orang-orang Kementerian Luar Negeri itu sebenarnya capable, tinggal diminta aja. Nah sekarang masanya belum ada yang minta. Itu aja mungkin catatan saya. Thank you, Mas. Bu, sekalian Bu, ini ada pertanyaan dari Eka Rohayani. Tadi saya tanya mau diadres ke siapa, ternyata ke Budina. Jadi intinya itu adalah pertanyaan dia, AS ini di bawah Trump, tadi kita semua sepakat arahnya merusak demokrasi, tapi kalau di luar negaranya itu selalu mengklaim dirinya itu sebagai pelindung demokrasi seperti Taiwan gitu. Apalagi AS meminta Taiwan membeli senjata yang cukup mahal sebagai persyaratan perlindungan. Nah, apakah ini bentuk ketergantungan strategis atau juga termasuk relasi yang timpang kalau dari pertanyaannya, kalau saya sederhanakan ya Bu tadi? Taiwan sama Amerika itu hubungannya nggak sesederhana itu sih sebenarnya. Jadi kalau bicara soal Taiwan, selain itu dibuat oleh Amerika Serikat sudah puluhan tahun ya, menjadi semacam proksi untuk produksi juga barang-barang Amerika Serikat. Dan mereka Taiwan itu juga secara politik bergantung dari endorsement Amerika Serikat untuk
proyek-proyek mereka, kegiatan mereka yang sifatnya non-ekonomi juga. Jadi em, rentan sebenarnya posisi Taiwan itu secara internasional ya, untuk mereka bisa independen, berhadapan dengan negara lain, itu sulit. Jadi itu pilihan politik Taiwan itu ya seperti itu. Nah, tentu ada risikonya at some point kalau sampai dia di, saya Tiongkok dipojokkan ya, orang-orang bilang kan sampai sekarang kalau sampai dipojokkan terus mungkin Tiongkok nggak mungkin rela gitu langsung menghantam seluruh dunia atau bahkan Asia ya, menjadikan misalnya Laut Cina Selatan medan perang yang besar tuh mungkin dia nggak akan rela karena investasi dia gede di situ. Tapi Hmm. Taiwan, bisakah Taiwan yang jadi apa medan pertamanya gitu ya untuk show off gitu dia punya kekuatan? Bisa, karena memang udah, ya itu pilihan politik. Lagi pula kalau itulah risikonya pilihan politik ya. Terus mungkin satu Hmm. tuh ada yang tanya di bawah tentang kekosongan demokrasi kan perlu uang. Ya. Uangnya dari mana Mbak Dina? Kalau apa-apa mah butuh duit, Pak. Tinggal masalahnya duit itu dipakainya sepinter apa. Duit tuh ada selalu, available. Bahkan untuk urusan tadi ya, apa namanya, menciptakan standar untuk demokrasi, untuk HAM, untuk lingkungan hidup, surprisingly ada. Kemarin kumpul di Malaysia itu duitnya kenceng Pak dari negara lain. Tinggal pinter-pinternya kita memframe. Kelemahan Indonesia itu adalah boro-boro ngeframe-nya ya. Nunggu dulu nih panduan dari, boleh nggak ya kita ngajuin ini, kita ngajuin ide itu untuk diplomasi, terus bilangnya, ya kaitannya apa ya sama ekonomi gitu. Padahal jelas ya, sekarang itu interlinkage-nya antara ekonomi, politik, sosial, budaya tuh justru harus pinter-pinter kita yang menarasikan. Disitulah yang Indonesia kadang-kadang underestimate ya, orang-orang di dunia diplomasi, orang-orang di dunia sosial, itu dipikirnya urusannya nanti kalau udah beres ekonomi baru sosial, salah. Justru sosial, ekonomi, politik itu jadi satu. Oke, baik. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Rekan-rekan di sini? Kalau tidak ada, mungkin sebelum kita akhiri, saya punya pertanyaan hypothetical nih, Budina, Pak Wija, dan Bang Andi. Jika jika tatanan dunia kita ini tidak kembali seperti dulu dan unilateralisme nanti itu menjadi dominant norms atau norma baru yang kita harus tinggali gitu, sebenarnya apa satu dua hal yang paling penting menurut Bapak Ibu ini untuk segera dilakukan oleh Indonesia agar tidak tersapu oleh arus perubahan global ini? Kira-kira. Mungkin Pak Wija bisa terlebih dahulu, Pak Wija. Ya, dari apa yang kita amati selama ini ya, menurut saya ya, ambisi suatu negara untuk menjadi hegemon tunggal dunia itu tidak realistis. Jadi kita lihat sejak Soviet runtuh 91 hingga akhir-akhir ini kan Amerika menjadi hegemon tunggal dunia. Dan menjadi hegemon tunggal dunia, menjadi polisi dunia itu berat, mahal, harus perang di sana sini, harus mendanai ini itu di sana sini gitu ya. Sehingga ujung-ujungnya Amerika sendiri akan dirugikan. Dia spending a lot of resources, tapi yang menikmati adalah justru negara-negara yang dijamin keamanannya. Di Asia Pasifik banyak sekali, di Eropa banyak sekali, di Timur Tengah banyak sekali, gitu. Jadi hegemon tunggal itu tidak realistis. Sehingga memang kita harus bersiap bahwa akhirnya nanti dunia itu multipolar, begitu. Dan bagi Indonesia, saya rasa kita harus bersiap terhadap possibility itu, dunia di mana multipolarity adalah menjadi norma baru. Dan sebagai bangsa yang populasinya besar, kita relatif independen dari sisi resources, dari sisi pasar, kita harus lebih confidence berbicara di level global. Kita harus lebih confident mendesain konsep pembangunan yang paling pas untuk diri kita sendiri. Jadi dalam konteks ini, confidence itu juga harus dengan basis yang jelas, basis yang mantap. Jangan sampai kita confidence ini sifatnya narasi saja,
tetapi tidak disupport oleh basis-basis teknokrasi yang memadai. Jadi menurut saya pembelajaran kita, Mas Beni, kita harus lebih confidence. Dunia ini semakin dinamis, semakin banyak possibility. Kalau kita terlalu memikirkan dunia, kita akan tidak berbuat apa-apa. Kita mending mengambil sikap, confidence, apa yang kita butuh, apa yang kita mau, apa yang kita punya. Let's get things done. Gitu, Mas Beni. Oke, baik. Kalau Bang Andi, kira-kira Bang, lesson learned Jadi dan kemudian ya, apa yang harus dilakukan Indonesia menghadapi norma baru ini, Bang? ini the damage has already been done. Misalnya 4 tahun pun Trump kalah atau 4 tahun sudah berubah Presiden Amerika Serikat, tetapi the damage has been done. Multilateralisme yang as we know it before, dengan muncul model-model WTO, UN dan segala macam, udah lewat sudah itu. Yang adalah unilateralisme dan kemudian serpian-serpian multilateralisme yang kemudian mungkin bisa dibangun kembali side by side dengan unilateralisme. Unilateralisme artinya yang kuat yang menang, yang kuat yang menentukan, kuat secara ekonomi, kuat secara politik, maupun kuat secara militer. Itulah yang dia mau. Itu Trump. Dia merasa kuat, walaupun sedang menurun, tapi mumpung masih kuat ini, dia mau bilateral. Kalau bilateralisme itu kan, ya saya dengan kamu, dia negara Amerika Serikat dengan negara-negara yang lain, dia lebih kuat. Dia yang bisa menentukan semua term-term yang dari berbagai macam hubungan kita berdua. Tiongkok juga besar. Dia juga no problem kalau memang mau unilateralisme, dia juga siap untuk melakukan itu. Yang persoalan adalah kita negara-negara middle power. Eropa juga masalah, karena juga dia itu baru menjadi kuat kalau dalam European Union. Kalau European Union sebagai suatu blok kompak, dia bisa menjadi kuat. Jumlahnya kan 400 juta lebih penduduknya. Tetapi persoalannya adalah mereka adalah dalam sistem ketatanegaraan namanya bukan federalisme, tapi confederation. Dia confederation, lebih lemah dalam proses pengambilan keputusan, lamban persoalan internal mereka, sehingga collective action dari Uni Eropa terhadap berbagai macam pembuatan keputusan itu agak susah. Nah, kita juga negara seperti Indonesia, middle level power, blok kita atau bukan blok, tetapi modal kita ASEAN, kita menjadi leader di ASEAN. Ini bersyukur ASEAN itu tidak langsung dalam arena konflik. Kita tidak di Eropa dekat dengan Ukraina dan Rusia. Kita juga tidak di Middle East yang selalu ada pertempuran di situ. Kita juga tidak berada di Amerika Latin yang terlalu dekat dengan Amerika. Kita di tengah ada Myanmar, persoalan dengan Myanmar, tapi boleh dikata lumayan nih, agak lumayan terisolasi kita. Tapi kita karena itu ini bisa jadi modal untuk kalau kita kecil atau paling tidak lebih kecil dari yang lain, nah kalau kita bersama-sama kompak sama-sama, mudah-mudahan bisa membuat collective action terhadap mereka-mereka yang besar. Paling tidak sehingga kepentingan-kepentingan yang langsung dari negara kita, rakyat kita bisa terlindungi sambil kita mencari celah-celah di antara dua gajah itu, pelanduk bisa survive. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bang Andi. Bu Dina, sekalian ini Bu, sekalian menjawab pertanyaan dari Cindy, itu juga ada di chat. Cindy menanyakan, kira-kira tadi statement Bu Dina menyebut diplomasi ala Cina yang mulai ditiru Vietnam, apakah ini maksudnya Indonesia perlu lebih terkoordinasi dengan kementerian lain, khususnya Kementerian Luar Negeri? Mungkin bisa diperjelas sekaligus menjawab apa yang harus kita lakukan, Bu Dina. Oke, thank you. Terima kasih pertanyaannya. Kalau pertanyaan Mas Beni dulu, hipotetikal dunia tidak akan kembali seperti dulu, saya bilang memang tidak akan kembali seperti dulu. Jadi sudahlah lupakan saja. Bentuknya tidak akan seperti kemarin. Bahkan satu pertanyaan serius yang harus kita pikirkan itu adalah memang disaster di PBB ya. Jadi mumpung sekarang masih ada papannya dan masih ada mekanisme PBB yang bekerja, sebenarnya harus bergegas kita memikirkan tatanan yang baru pasca PBB. Karena kalau sudah terlanjur runtuh, semakin habis nih dibabat dan ekonomi memburuk ya di tahun-tahun depan, itu bukan mustahil kemudian kontribusi dari
negara-negara untuk membiayai kegiatan PBB pasti akan menurun dengan drastis. Dan itu efeknya akan langsung terasa ya. Dulu Trump jilid 1, saya ingat saya datang ke Jenewa itu, lift nggak ada yang nyala. Itu udah terasa waktu dulu ya. Nah, sekarang kita udah bisa lihat pemotongan staff itu luar biasa signifikan di PBB. Jadi agenda-agenda PBB juga pasti sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi kita benar-benar harus bergegas dan itu gunanya sebenarnya Kementerian Luar Negeri bagian multilateral itu sudah harusnya semakin cepat ya, dinamis memikirkan mau ditempelkan kemana, ini mekanismenya seperti apa. Kemarin BRICS itu kita berangkat, oke lah satu babak gitu ya kita nggak ada kesepakatan di BRICS soal formasi barunya itu seperti apa. Tapi mungkin karena memang agendanya masih sangat didrive oleh Brazil ya, yang pengennya hak veto itu ditambah gitu kan. Kalau saya sih kepikiran dari awal justru hak veto dihapus gitu kan. Atau hak veto nggak usah diutak-utik, UN Security Council nggak usah diutak-utik, biarin aja itu seperti itu, tapi bikin badan yang baru lagi gitu kan, yang mekanisme pembiayaannya kita pikirkan. Jadi masalahnya tuh sumbernya sebenarnya di pembiayaannya. Ternyata mekanisme multilateral pembiayaannya itu masih rentan karena dibiayai oleh negara maju ya, karena basisnya itu kan persen GDP. Dan itu memang dievaluasi setiap tahun. Tapi kan artinya kalau katakanlah Tiongkok bilang, wah saya juga kendor nih ekonominya gara-gara ditamparin sama Amerika, terus dia bilang saya juga mundur dari PBB atau nggak mau bayar deh, nunggak gitu kan, mau ngomong apa kita. Jadi itu satu hal yang harus kita antisipasi segera betul di Indonesia. Dan kita kan bukan negara yang tadi ya kita mau pemain yang aktif, jadi sebaiknya jangan ikut langgamnya negara-negara besar yang lagi sibuk sendiri itu yang harus didesak. Eh, Reformasi birokrasi sih menurut saya wajib segera dilakukan karena kalau kita memikirkan dunia yang sangat dinamis ini ya, orientasinya kan harusnya produksi. Sementara kalau kita lihat struktur kementerian kita itu masih basisnya partai politik, ini kaitannya sama Andi menunjukkan partai politik yang efeknya itu tetap aja ada gap ya antara siapa yang jadi menteri dengan birokrasinya di bawah. Nanti pengambilan keputusan soal anggaran APBN itu terpisah lagi, totally different dengan apa yang sudah diagendakan di bawah. Kita lihatlah dari pemotongan anggaran kemarin betapa fragile-nya gitu ya. Sistem kita itu kementerian yang biasa saya berurusan, Pak Andi itu bisa bilang, sorry ya nggak ada kegiatan apa-apa ya kali ini ya. Bukan di Kementerian Luar Negeri ya, di Kementerian Teknis ya. Itu benar-benar nggak ada kegiatan karena dia bilang kita habislah anggarannya itu dihabiskan di situ. Jadi nggak ada kegiatan. Itu menurut saya kok bisa gitu loh. Sampai nggak ada anggaran sama sekali untuk layanan publik gitu. Ini urusan Bina Penta, Pak. Itu kan nggak masuk akal sebenarnya. Jadi eh, kita memang harus berbenah akhirnya ya reformasi birokrasi. Nah, ini kaitannya sama Mbak Cindy yang bertanya soal eh, ini tadi Kemlu ya. Menurut saya bukan koordinasi lagi sih sebenarnya. Karena kalau koordinasi mereka sudah berusaha berkoordinasi. Cuman tadi ada gap antara Kemlu yang diharapkan selalu quote-unquote netral gitu ya, profesional gitu kan. Dan saat ini mau nggak mau harus kita akui itu dikendalikan langsung oleh presiden. Sementara kementerian-kementerian teknis ini, perdagangan, perindustrian ini kan di bawah kendali anu juga ya, partai-partai politik ya. Ada faktor politiknya juga arahnya kemana gitu dari partai yang sedang menjadi menteri di situ. Rumitnya di situ tuh. Jadi ketika mau bicara kita yuk target kita ke sana misalnya kita kembangkan dulu kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Kalau saya berpikirnya seperti itu ya, pertama-tama tuh harusnya negara-negara tetangga kita kuat dulu, ekspor kita ke negara-negara tetangga tuh kuat, walaupun nggak besar-besar amat misalnya ya, tapi coba dilihat sektor UMKM kita masa nggak ada sih sama sekali yang bisa diperbanyak gitu ya, ekspornya craft kayak apa, pasar-pasar murah itu di Laos, di Kamboja, setiap hari ada pasar malam, produknya semua dari Tiongkok gitu. Kenapa nggak ada produk dari Indonesia sama sekali yang masuk yang bisa nembus, dipermudah harganya gitu. Produk yang masuk ke Kamboja misalnya itu kan salak tuh. Setiap setiap saat, setiap waktu tuh pasti ada salak tuh masuk ke sana tuh. Tanya makanan favoritnya orang Kamboja tuh salak. Itu kan contoh sebenarnya banyak dari barang kita tuh yang dicari juga di sana gitu. Kenapa nggak kita tawarkan lebih karena selera mereka juga hampir sama. Terus ini mangga yang asem
itu mereka sukanya malah mangga asem. Kalau orang Indonesia kan suka mangga manis. Kenapa nggak kita ekspor aja mangga asem kita itu ke sana gitu. Itu beberapa contoh yang harusnya bisa kita eksplor, dimulai dulu dari penguatan tetangga-tetangga kita, kita eksplor. Nah, cuman pertanyaannya, mau nggak nih kementerian yang perdagangan membantu juga memfasilitasi ini, geraknya tuh udah harus bareng gitu, bukan koordinasi lagi. Kalau koordinasi itu kesannya tetap jalan sendiri-sendiri gitu. Di situ kelemahannya, jadi nggak agile ya, nggak sigap. Sementara kalau kita lihat, saya nyinggung sedikit nih kemarin di Dina on Diplomacy di YouTube saya bahas soal reformasi yang dilakukan di Vietnam. Mereka memangkas kementerian sampai separuhnya. Sementara Indonesia kan malah menambah sampai berapa kali lipatnya. Jadi berapa berapa kementerian, ada dari 34 jadi 50 sekian. Jadi apa, kementerian-kementerian yang di Vietnam itu dipangkas itu strategi semua tuh. Saya lupa deh ini perdagangan dengan apa, jadi digabung. Oh, agriculture, perdagangan dengan agriculture. Jadi agak di luar nalar gitu ya kita berpikirnya, kok bisa berdagang sama agriculture, tapi karena dia ingin memperkuat agriculture sebagai daya dorong mereka untuk ekspor. Itu kan inovasi ya, cara dia melihat apa, penetrasi ke pasar global itu adalah ya memang harus kuat mesinnya jadi satu gitu. Nah, hal seperti itu yang mestinya kita pikirkan dan mulai kita bicarakan lebih luas di kalangan para pemikir lah, orang-orang pinter di Indonesia. Terima kasih. Baik. Ini ada yang resen, Pak Dedi bisa singkat Pak komentar atau pertanyaan? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa didengar. Selamat siang Pak Adi Ya, silakan Pak. dan Pak Wijat. Saya hanya ingin barangkali masukan aja. Selama saya 20 tahun di Bappenas, saya kira kelemahan kita ini memang, tadi Bu Dina sudah sampaikan, di kita ini agak atau bahkan tidak ada barangkali negosiator dari kalangan birokrat yang sangat mumpuni untuk menghadapi ya orang asing, apalagi bahasa Inggris katanya. Saya alami ketika ikut katakanlah negosiasi dengan World Bank dan sebagainya, kita selalu kalah karena mungkin juga bahasa Inggrisnya terbatas. Jadi kita mendambakan para negosiator atau diplomat yang sekelas dulu, misalkan Nasir, Tahrir, Muhtar Sumaja, dan terakhir Ibu Retno gitu ya. Ini harus dibangkitkan lagi atau apa, ya ada penggantinya gitu ya, ada kaderisasi. Karena itu sangat, menurut saya, ketika harus berhubungan dengan dunia luar, itulah kuncinya. Terima kasih. Baik. Eh, ini malah Pak Dedi ini menyimpulkan diskusinya nih Pak Wijau, Pak Hadi, dan Saya, kawan-kawan. saya minta maaf karena saya ada acara lagi Iya Bang, sekarang ini, jadi ini mohon pamit boleh Bang, boleh saya Pak tutup nggak Wija, sih Bang? ya, Ya, makasih, makasih, Pak Boleh Andi. Pak Bang, Wida, Pak makasih Bung Bang. Beni, Mbak Dina, Siap, ya. Mudah-mudahan lain siap, kali siap. kita bisa diskusi lagi. Very good. Siap, terima kasih banyak Bang Mantap Andi. Universitas Paramadina. Makasih, makasih. Baik. Saya boleh merespon Eh, sedikit, Mas Beni. boleh Pak, Yang singkat, Bu disampaikan Dina Pak juga singkat. Dedi tadi Mm-mm. menarik sekali gitu ya. Karena ada dua hal sih menurut saya, Pak Beni. Yang pertama, inferiority complex itu masih cukup dominan Hmm. di banyak orang-orang Indonesia. Kemudian yang kedua, kita sering kali maju negosiasi tanpa mendalami data, mendalami informasi. Jadi spontan-spontan itu saja, itu yang saya lihat langsung ya, pengalaman jadi staf khusus Pak JK dulu, dua hal itu. Bahkan seringkali ketika kita keluar dari ruang negosiasi, kita itu bangga ketika lawan kita memuji. Oh, responnya cepat, oh sangat friendly, sangat kooperatif. Sebenarnya kalau kita negosiasi dipuji lawan itu berarti kita justru khawatir, kita bukan negosiator yang tough itu. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya apa yang Bapak sampaikan sangat justified. Terima kasih, Mas Beni. Baik, Bu Dina ada tanggapan atau ini? Karena belum, karena Bu Dina ini kan yang salah satu yang ngajarin diplomat-diplomat kita juga, Pak Wija. Lain Saya kali lah. percayalah di generasi-generasi yang kena
ajarannya Bu Dina pasti tidak seperti yang inferiority kompleks tadi, loh, Pak Wijaya. Ya, Baik, karena keterbatasan waktu teman-teman semua, terima kasih yang sudah hadir. Saya tidak banyak menyimpulkan, tapi yang bisa saya tegaskan di sini adalah resiliensi Indonesia ini tidak cukup dibangun dari kekuatan ekonomi saja tadi, dan tetap juga ada konteks diplomasi yang cerdas, keberanian menentukan posisi, dan juga ketangguhan kebijakan publik kita yang berpihak pada kepentingan nasional tentunya secara jangka panjang. Jadi saya berterima kasih tadi Bang Andi sudah memaparkan secara tajam dinamika politik AS dan juga dilema demokrasi, Bu Dina, refleksi sistemik mengenai tatanan global dan strategi navigasi diplomasi kita nanti akan seperti apa, dan Pak Wija sudah ada analisis konkret mengenai dampak ekonomi dan juga opsi-opsi penting, terutama deregulasi yang perlu kita tekankan di sini yang tadi Pak Wija juga sampaikan. Semoga diskusi hari ini teman-teman semua tidak berhenti pada tanya jawab, tetapi juga membuka ruang kontemplasi dan dorongan aksi kita, baik di ruang kebijakan, akademik maupun advokasi publik. Saya, Beni, mohon diri dan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif teman-teman. Sampai jumpa di forum-forum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat malam. Salam hormat semua. salam. Terima kasih, Pak Makasih. Wija.